Dia main game bernama Dungeon Creator. Cukup jelas apa yang dilakukan di jebakan perawan ini. Semua orang mengira otaknya cuma chat beauty atau semacamnya karena setiap peta yang dia desain luar biasa sulit. Bahkan untuk pemain paling ahli sekalipun. Tapi Kenshi mulai kehilangan gairahnya. Mengubah peta dalam game memang keren, tapi mengubah realitas itu sendiri, itulah impiannya. Truk Isai sudah berusaha sekuat tenaga, tapi 2 bola Ligma Kenshi mati begitu saja. Sayangnya, kita butuh dia mati demi plotnya. Jadi, tentu saja, Lil Bro tidak punya jalan keluar. Dia akhirnya bereinkarnasi sebagai putra Raja Iblis Tremoreon. Masalahnya, seluruh negeri sedang diserbu para pahlawan. Di dunia ini, sihir memang bisa mengubah atau memindahkan sesuatu. Dan Kenshi punya kesempatan untuk menggunakan pengaruhnya sebagai putra raja dan sihir kerajaan ini untuk menghentikan invasi. Tapi bisakah dia benar-benar melakukannya? Menambang 4 blok untuk menjebak Scraper memang mudah. Tetapi menggunakan bangunan tingkat tinggi, strategi, dan pengetahuan perang untuk menghentikan beberapa hero yang sangat OP, itu hal yang sangat berbeda. Tetapi itulah yang akan kita temukan. Seseorang bertanya apakah dia sudah melihat peta baru yang dijatuhkan Kenshi di Dungeon Creator. Orang lain berkata, itu bodoh, kamu baru mendengarnya sekarang. Dia melihatnya pagi-pagi sekali ketika peta itu dirilis. Seperti biasa, petanya gila, tetapi sama sekali mustahil untuk diselesaikan. Pria gemuk itu berkata, Kangi tidak mungkin manusia. Setiap peta yang dia rilis mencapai tingkat kesulitan nomor 1. Tidak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Anak itu benar-benar menggunakan GPT. Teman di sampingnya bertanya apakah Kangxi bisa mendengar mereka. Semua orang terus mengatakan dia menggunakan bot dan hack. Dan dia juga ingin tahu mengapa Kangxi selalu memakan camilan dari rumah Lan. Dia kaya. Kangxi hanya bilang tidak masalah. Lagi pula, footernya sebenarnya bagus. Dan karena dia tak pernah meninggalkan tempat itu, petanya selalu berada di atas. Temannya menjawab bahwa menjadi nomor 1 hanyalah syarat minimum. Semua orang sudah tahu itu akan terjadi. Kangxi tidak mengerti mengapa orang-orang terus memanggilnya Ai. Yang sebenarnya dia inginkan hanyalah kembali bersenang-senang dengan permainannya. Dia menatap monitor sebentar, dan tak lama kemudian, dia keluar, melambaikan tangan kepada teman-temannya, mengatakan mereka akan menyusul nanti. Jika ada yang bertanya mengapa dia begitu terobsesi dengan permainan itu karena di sana tidak ada yang tak bisa dia kendalikan. Tidak seperti dunia nyata, dia bisa melakukan hal-hal dalam permainan yang mustahil dilakukan di dunia nyata. Seperti lampu-lampu jalan di sana yang terlihat sangat tidak efisien dan bisa saja berbagi ruang yang sama. Dia bisa saja memindahkannya. Tapi di dunia nyata, ya, bukan begitu cara kerjanya. Di dalam permainan, dia bisa dengan mudah mengubah posisi, ukuran, apa saja. Semuanya hanya dengan satu klik. Dan kemudian, astaga, lihat siapa yang datang. Lihatlah keempat rodanya yang berputar masuk. Pria itu benar-benar tidak sadarkan diri. Hanya berdiri di sana menatap. Jika dia di dalam game, dia bisa saja menghapus truk itu. Tapi di kehidupan nyata, siapa yang dihapus? Kan? Kau tahu bagaimana? Tidak ada. Karena truk itu tiba-tiba menginjak rem. Dia berdiri di sana dengan gemetar, mengatakan dia benar-benar takut. Dia benar-benar berpikir dia akan masuk gua es kali ini. Sopir truk melompat keluar, sudah menuntut untuk tahu apa yang sedang dilihatnya. Kangxi menyuruhnya untuk memeriksa lampu lalu lintas. Lampunya hijau di pihaknya. Sopir itu berdiri di sana dengan bingung, bahkan tidak menyadari warnanya telah berubah. Sementara itu, Kangxi hanya berjalan pergi sambil memikirkan betapa frustrasinya semua ini. Dia berharap bisa hidup di dunia di mana segala sesuatunya bisa diubah. Seperti dalam game, semuanya akan jauh lebih mudah. Dia akhirnya bisa menciptakan dunia yang selalu diimpikannya. Tepat pada saat itu, astaga, sebuah pilar besi runtuh di tengah lokasi konstruksi. Apa-apaan ini? Seseorang menjatuhkan benda itu. Dan ada seorang anak yang praktis memohon untuk mati. Satu-satunya yang lebih ingin mati daripada gadis itu adalah karakter utama yang sangat ingin bereinkarnasi. Kan? Gadis itu hanya berdiri di sana memberinya kesempatan sempurna, dan dia tidak melewatkannya. Apakah dia menyelamatkan gadis itu? Dia melakukannya. Tetapi pada saat yang sama, apa itu? Brutal. Pria itu benar-benar rata dengan tanah, berubah menjadi bubur. Sial. Bahkan saat itu, pria malang itu masih mencoba untuk menyampaikan maksudnya. Bagaimana dalam kehidupan nyata Anda tidak bisa mengendalikan apapun. Tetapi tiba-tiba dia menemukan dirinya dalam kehampaan bertanya-tanya di mana dia berada. Tempat itu gelap seperti lubang hitam dan rasanya aneh. Bukankah seharusnya dia mati? Tiba-tiba seseorang memanggil seorang manusia bertanya bagaimana rasanya kehampaan neraka. Akhirnya saatnya baginya untuk menghadapi kenyataan. Kangxi ingin tahu siapa orang ini dan apa arti kehampaan neraka ini. Roh itu mengatakan kematian hanyalah jalan menuju reinkarnasi. Setidaknya seharusnya begitu. Kangxi kebingungan, benar-benar kehilangan kesadaran, sementara arwah itu menariknya masuk dan berkata akan memberinya kesempatan untuk memulihkan ingatannya. Anak laki-laki itu terus mendesak untuk penjelasan, tetapi arwah itu hanya menyuruh orang yang hilang itu untuk membuka matanya. Masih bingung, tapi tiba-tiba rambutnya mulai berubah warna. Dan boom, dia terbangun dengan kulit kecoklatan. Pria itu berwajah liar dan kerasukan, mengenakan setelan jas, berdiri di tengah ruangan asing tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Ada kastil di sekelilingnya, dan orang di cermin itu, tunggu, apakah itu dia sekarang? Anak laki-laki itu penuh pertanyaan, bertanya-tanya lagi apakah dia telah bereinkarnasi seperti anime. Yah,
Sebenarnya, itu seorang pria sementara temanku. Namun, sensasinya terlalu nyata. Tidak dapat disangkal. Dia benar-benar ada di dalam tubuh itu. Ini bukan mimpi. Melihat sekeliling, dia mencoba mencari tahu di mana dia berada. Sepertinya kastil tua. Tapi siapa dia sekarang? Tiba-tiba, dia mendengar sesuatu di sebelahnya. Dan entah dari mana, bam, dia menerima tebasan pedang raksasa ke belakang. Benda itu menusuk dalam. Dan kegilaan pertama dalam cerita itu muncul. Dengan ekspresi manik ini, dia menyeringai, bertanya apa yang dipikirkannya. Apakah dia akan mati? Apakah cukup sakit? Ya, cukup yakin. Dia meninggalkan lubang di dada anak itu. Dia ingin tahu mengapa tulang dadanya sudah tercabik-cabik begitu dia bereinkarnasi. Terguncang, dia berbalik dan bertanya mengapa. Tetapi orang gila itu hanya tersenyum. Ingin tahu apa yang sebenarnya dia bicarakan. Jelas, dia mencoba menghabisinya sekarang. Kang Shi menyadari psikopat ini benar-benar ingin membunuhnya. Tapi kemudian, bam, sesuatu tiba-tiba menarik senjata itu dari tangannya. Dia menoleh ke seorang pria berambut putih di sampingnya yang ingin tahu mengapa Tar menghalangi jalannya. Ngomong-ngomong, pria ini memiliki dada yang terlihat seperti lekukan penuh. Menyuruhnya untuk tenang. Dia seharusnya tidak melakukan ini pada adik laki-lakinya. Kang? Dia berdiri di sana bertanya-tanya kegilaan macam apa yang baru saja dia alami setelah bereinkarnasi. Kemudian pria berambut putih itu berlutut dan memberitahu Kela bahwa dia sepertinya kesakitan. Rupanya, Selder selalu menggertaknya dan menyuruhnya minum sesuatu. Anak laki-laki itu mengira itu ramuan dan langsung meminumnya. Tapi apa sih yang dia minum? Orang gila lainnya dengan santai berkomentar bahwa minuman hari ini langsung habis dengan cepat. Kenci langsung bereaksi. Dia sudah memuntahkan organ-organ yang tersisa di tubuhnya. Anak itu sudah memiliki lubang di dadanya dan sekarang tenggorokannya terasa terbakar. Si aneh Seldera itu bahkan menyuruhnya untuk tidak mati demi Tuhan. Meskipun dialah yang mencoba menghabisinya. TM mengatakan bahwa berdasarkan reaksinya, dia mungkin tidak akan mati. Sekali lagi, dia gagal menciptakan formula yang sempurna. Tapi anak itu hanya mencoba memahami mengapa dia menderita seperti ini entah dari mana. Lalu tiba-tiba, pintu terbuka dan diumumkan bahwa Raja Iblis, Hel Chalden, telah kembali dari memburu para pahlawan. Oh ya? Dia benar-benar pergi untuk membunuh para pahlawan. Orang ini benar-benar orang aneh. Rupanya, semua orang aneh ini adalah anak-anaknya. Sementara itu, anak-anak kita di sana setengah mati. Lihat tanduk-tanduk itu. Lihat tangan-tangan itu. Astaga, kali ini, sang ayah lebih mirip tokoh utama. Pria itu benar-benar buas. Dan si Kelen, sang ayah, langsung bertanya suara apa itu. Seldera, yang terguncang, mencoba meminta maaf dan mengatakan bahwa protagonislah yang memulainya. Namun saat itu juga, ia mencengkeram leher keduanya dan menyuruh mereka diam. Mengatakan bahwa memalukan bagi rumah mereka karena mereka mengerang kesakitan cukup keras hingga terdengar orang luar. Keduanya meminta maaf seperti orang gila. Leher mereka terlihat kecil dibandingkan dengan tangan ayah mereka. Kangi langsung menyimpulkan, jika keduanya memanggilnya saudara dan sekarang mereka hanya memanggil pria itu ayah, maka ya, cukup jelas mereka adalah satu keluarga besar yang bahagia. Dan Raja Iblis yang aneh ini mengatakan bahwa di istananya hanya dua jenis suara yang diizinkan. Teriakan kelahiran iblis besar dan suara kematian yang terhormat. Kang Shi praktis mengotori dirinya sendiri. Setelah itu, sang raja pergi, meninggalkan mereka bertiga terkulai kaget. Sambil masih mengatur napas, Kang Shi menoleh ke samping dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar anak haram orang itu. Dari semua orang, ia harus berakhir menjadi anak Raja Iblis seperti itu. Bab selanjutnya dimulai dengan ucapannya, "Bu, seekor itu menusuk mataku dengan garpu." Ibunya hanya berkata, "Pasti sakit." Ia terus menangis, mengatakan bahwa seperti biasa, Tar meracuni makanannya lagi. Ibunya berkata ia mengerti. Dan karena ini sudah terjadi, ia harus membuat mereka membayar seperti iblis. Anak laki-laki itu terus menangis, mengatakan ia takut mereka berdua akan membunuhnya. Ibunya berkata bahwa itu mudah. Bunuh saja mereka dulu sebelum mereka membunuhmu. Ya? Sepertinya menangis juga tidak akan berhasil pada orang gila ini. Ia harus belajar. Ayahnya membunuh 12 saudara kandungnya sendiri sebelum menjadi Raja Iblis. Di dunia ini, masalah seperti itu mudah dipecahkan. Kau tinggal bunuh orang yang mencoba membunuhmu. Dan ibu iblis ini, kau sudah tahu dialah monster pertama yang sebenarnya dalam cerita ini. Ya ampun. Apalagi sekarang, dia baru saja menusuk dada anak itu. Mundur, psikopat. Katanya begitulah seharusnya iblis bertindak. Anak laki-laki itu memanggil ibunya dan terbangun dengan panik. Mimpi itu? Mimpi buruk ingatan? Siapa tahu, ada satu lagi di sampingnya. Dan sejujurnya, dia mungkin juga membawa senapan di punggungnya, siap untuk meledakannya. Kang Shi tahu bahwa semua ingatan aneh ini jelas milik Kelen, anak laki-laki yang tubuhnya dia tempati. Bagian yang aneh adalah semua kerusakan yang dia alami kemarin tampaknya sudah sembuh. Setidaknya kemampuan regenerasi Kela, yang sekarang adalah dirinya, tampaknya berada di tingkat atas. Kurasa kita harus mulai memanggilnya Kela karena semua orang juga begitu.
Pelayan itu mengatakan kepadanya bahwa dia akhirnya bisa tidur nyenyak kali ini. Sudah hampir waktunya untuk makan pertama. Aku punya firasat dia akan meracuninya juga. Apakah dia asisten pribadinya? Sesuatu yang eksklusif. Riden mengingatkanku pada anime itu. Apa itu lagi? Yang dengan Ren dan gadis lainnya dengan rambut biru. Ceritanya mengatakan bahwa anak laki-laki kita kala dulu dipermalukan karena terlalu pemalu. Ren menyuruhnya berpakaian. Dia bilang biasanya para pelayan membantunya. Dan si gadis membalas bahwa jika dia membantunya, dia juga harus membantunya berpakaian. Dia canggung dan tiba-tiba, si gadis memberinya sesuatu untuk dibersihkan dan tertidur di sana. Rupanya, si gadis tidak terlalu menghormatinya. Dia sama sekali tidak peduli. Sekarang anak kita marah besar pada mantan pemilik tubuh ini karena membiarkan dirinya dipermainkan seperti itu oleh pelayannya. Setidaknya sekarang dia mengerti si Kel yang malang ini diganggu dan hampir dibunuh setiap hari di rumahnya sendiri. Dia bilang tidak ada yang benar-benar berubah, yang lemah mati. Sejujurnya, kamu hidup cukup tenang sebelum membuat peta ruang bawah tanah di game online itu. Tapi baiklah, waktu makan malam tiba. Meja penuh monster dan si ayah sudah bilang dia terlambat. Anak laki-laki itu gemetaran. Kehadiran pria itu terlalu kuat. Itu benar-benar aura Raja Iblis. Dia duduk dan meminta maaf. Aku sudah merasa dia akan dibunuh. Dan bam, orang lain tiba-tiba menendangnya di bawah meja dan menusuk tulang keringnya dengan pisau kecil. Ya Tuhan, pasti sakit sekali. Dia meringis kesakitan dan si psikopat masih mengejeknya. Bilang dia kelihatan kurang bersemangat hari ini. Pembantunya di belakang hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Masalahnya bagi si tokoh utama adalah dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka tahu dia mencuri tubuh anak laki-laki ini. Keluarganya saja sudah tampak tidak normal. Itu sebabnya dia hanya bereaksi seolah tidak peduli. Mengucapkan terima kasih setengah hati. Dia hendak menggigitnya, tapi jujur saja, mungkin itu racun. Tom bahkan bilang sup ini dibuat khusus untuknya. Dan sejujurnya, aku masih bingung. Itu laki-laki atau perempuan? Bukan berarti penting, tapi tetap saja, dia akan sangat membantu kalau tahu. Sekadar informasi. Si brengsek itu bahkan bertanya bagaimana makanannya, dan Kela hanya menjawab enak. Tidak diragukan lagi. Para iblis ini bukan keluarganya. Cukup. Dia tidak akan hanya duduk diam dan terus dirundung seperti ini. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Pola pikir itulah yang membuatnya berulang kali mendapatkan gelar pencipta mat terbaik. Namun di sisi lain, di kehidupan nyata, dia dihancurkan, dirundung, dipukuli, dan ditinggalkan. Namun kali ini, dia memutuskan segalanya akan berbeda. Dia mengambil piringnya, memanggil Seldera, dan membantingnya tepat di wajahnya, memintanya untuk mencicipi masakan Tarm hari ini. Lalu dia mencabut belati dari tulang keringnya, dan melemparkannya ke Tarm. Pria itu benar-benar kehilangan kendali. Berteriak bahwa ini adalah hadiah dari Seldera. Sang ayah memperhatikan, tampak sedikit bingung. Dan sekarang orang gila itu menjadi kacau balau, merogoh kolong meja, mengatakan mereka tidak perlu repot-repot berpura-pura menjadi keluarga bahagia karena mereka iblis. Dia membalikan segalanya, menyatakan bahwa mulai sekarang mereka bisa makan sendiri. Rupanya ledakan emosi itu memicu sesuatu dalam dirinya. Dan sementara dia di sana, bersemangat dalam kegilaan itu, yang lain hanya terpaku karena terkejut. Kemudian, dia benar-benar bersemangat. Melakukan itu terasa luar biasa. Memang, dia hampir dibunuh oleh ayahnya, dipukuli, tetapi itu sepadan. Setidaknya dia pulih dengan sangat cepat. Tubuh ini memiliki regenerasi yang luar biasa. Selain itu, kau bisa merasakan semacam kekuatan yang luar biasa di dalam. Tidak heran, kan? Dia putra Raja Iblis. Naenam penasaran ingin tahu seberapa kuat kekuatan ini sebenarnya. Saat itu, Ren memanggilnya, mengatakan sudah hampir waktunya untuk kelas kekuatan iblis. Tetapi dia berbalik dan menyuruhnya berhenti memberinya perintah. Ren tertegun, yang tidak mengharapkan itu darinya. Stanley tertarik dengan pelajaran kekuatan iblis ini. Satu-satunya kekurangannya adalah, menurut ingatan Kela, ini adalah bagian terburuk harinya. Tapi tidak ada jalan lain. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus terus melakukannya. Di lapangan perdagangan, instruktur mengumumkan bahwa Seldera dan Tarm tidak akan bergabung hari ini. Jadi yang lainnya sudah ada di sini. Melihat sekeliling, Kel mulai mengingat siapa mereka. Orang-orang didasarkan pada ingatan yang diwarisinya. Dia bilang dia tidak bisa melakukan ini. Tapi orang lain langsung mengaktifkan kekuatannya dan berkata, sayang sekali, ini pelajaran hari ini. Lalu, boom, dia hancur. Orang-orang ini benar-benar sesuai dengan namanya. Iblis. Bagi mereka, mempermainkan Kela hanyalah permainan biasa. Beberapa orang yang menonton bertanya apakah mereka bertindak terlalu mudah. Lagi pula, dia masih hidup. Mereka khawatir akan memukulnya terlalu keras dan membunuhnya. Tapi kemudian Kela memberitahu mereka untuk tidak terlalu malu dan menunjukkan apa yang sebenarnya mereka mampu. Dia memberi mereka izin dan tentu saja pria itu jelas menyukainya. Tersipu malu, dan berterima kasih padanya. Lalu dia langsung menyerang Kela yang malang. Kela, yang jelas-jelas takut berkelahi, terus mengulangi bahwa dia tidak ingin melakukan ini. Memohon mereka untuk berhenti. Saat itulah orang kita akhirnya menyadarinya. Kel sebenarnya tidak lemah. Dia hanya terlalu berhati lembut. Tapi sekarang seseorang yang baru ada di tubuh itu, dan dia akan menunjukkan kepada mereka seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Guru kemudian bertanya siapa yang berlatih di sesi terakhir. Pria yang tersipu itu menjawab bahwa itu adalah dia dan Kela. Atau mungkin lebih tepatnya,
Tuan Kela dari garis keturunan Raja Iblis, sang protagonis, sudah mulai kehilangan akal sehatnya menghadapi si brengsek ini. Berhadapan langsung, guru itu menyuruh mereka bersiap untuk ronde kedua, dan si brengsek itu, yang masih belum tahu siapa namanya, berdiri di sana bertanya apakah Kel sudah siap. Akhirnya, seseorang berbicara dan menyuruh Rod untuk bersikap lunak pada tuan muda itu, atau dia akan berakhir menangis lagi. Sang protagonis hanya menghafal wajah-wajah sekarang, mengingat siapa yang akan dia kalahkan nanti. Satu hal yang Anda perhatikan adalah bahwa dia dan Kela sebenarnya sangat mirip. Di kehidupan sebelumnya, dia juga tidak punya uang atau kekuasaan, dan semua orang biasa mempermalukannya. Tapi semua itu akan tetap menjadi masa lalu mereka berdua. Wah, sekarang Rob gemetar. Panik? Bertanya apakah Kela benar-benar punya mana sebanyak itu. Karakter-karakter sampingan di belakang semuanya membeku tak percaya. Si idiot itu bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan sebesar itu. Dan Kela langsung menghampiri dan dengan tenang berkata, "Aku akan bersikap lunak padanya." Dia bilang itu hanya satu pukulan dan bam. Tepat di kepala, kekuatan penuh membuat orang itu jatuh ke tanah. Protagonis kita masih benar-benar hancur. Bung, kau baru saja bereinkarnasi. Apa kau seorang gamer yang sedang membangun peta ruang bawah tanah sekitar 5 menit yang lalu? Oke, baiklah. Harus ingat dia punya darah Raja Iblis di pembuluh darahnya dan itu bukan lelucon. Jadi ya, ada alasan di baliknya. Gurunya bahkan bertanya-tanya apakah anak itu mati. Dan astaga, anak malang itu hancur, tanduk kecilnya bahkan patah. Dan anak kita hanya menatapnya dan menyuruhnya mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya kepada keturunan Raja Iblis. Rod, yang sekarang kacau balau, memanggilnya Tuan Kela dan memohon ampun. Tapi anak kita hanya memelototinya dan berkata untuk tidak membuat kesalahan lagi di depan mereka karena lain kali dia mungkin benar-benar mati. Semua orang tercengang, berbisik-bisik tentang sudah berapa lama sejak si pecundang Kela mulai bertingkah seperti itu. Bahkan gurunya gemetar saat dipanggil. Dan anak kita ingin tahu, apakah kelas akan dilanjutkan atau tidak? Yang benar-benar merasa aneh dengan semua ini adalah Ren karena dialah yang selalu ada di dekatnya sepanjang hari. Dan di atas, coba tebak siapa yang mengawasi anak kecilnya? Yap, bos terakhir Raja Iblis sendiri yang mengincarnya. Lalu seseorang berteriak bahwa mereka tidak bisa memaafkannya. Ah? Dua saudara kandung yang menyebalkan itu lagi. Dan sekarang kita akhirnya mendapatkan konfirmasi. TM itu laki-laki. Zelder sudah berteriak bahwa dia akan membunuhnya. Dia melemparkan racun ke wajahnya. TM menyuruhnya untuk tenang. Dia tidak memiliki regenerasi aneh seperti anak laki-laki itu. Wah, lihat asap itu. Ayo kita pergi dari sana. Zelder bilang itu aneh. Kenapa dia satu-satunya yang memiliki regenerasi yang kuat? TM bilang dia tidak tahu. Tapi yang dia sadari adalah kelas sudah berubah sedikit lebih awal dengan bajunya yang diangkat. Ya? Bukan sesuatu yang pernah dia lakukan. Dan yang benar-benar kacau ketika anak laki-laki itu melakukan itu, ayah mereka malah tersenyum. Itulah bagian terburuknya. Seldera semakin marah sekarang karena dia tahu ayah mereka tersenyum dan Tarm setuju. Ini tidak normal. Dia ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Tarm bilang mulai sekarang mereka sebaiknya bekerja sama. Apa? Kau sudah melakukannya. Menindas anak-anak sejak dia kecil. Ah, benar. Rupanya, mereka juga berusaha saling membunuh selama ini. Tapi sekarang mereka akhirnya akan fokus mengalahkan Kela. Seldera menyeringai dan berkata itu bukan ide yang buruk. Pertama, mereka akan menghabisi Kela sebelum dia menarik perhatian ayah Kela lagi. Benar-benar sekelompok orang aneh yang putus asa. Oh, dan makhluk menyeramkan yang sedang dipanggil guru itu sekarang, itu adalah Raja Iblis pertama, Turk Chalden, satu lagi dari protagonis Lovely Family. Dan ya, dia pikir orang itu benar-benar terlihat seperti iblis. Orang Turki ini adalah makhluk terkuat di zamannya. Satu-satunya alasan dia kalah adalah karena aliansi kotor yang diciptakan oleh yang disebut Persekutuan Surga. Sekelompok serikat oportunis yang ingin menghancurkan kerajaan mereka. Dan rupanya, protagonis kita juga punya kenangan tentang serikat-serikat itu. Gara-gara bajingan-bajingan itu, dia tidak diizinkan keluar dari kastil. Itulah alasan dia terjebak di sana selama ini. Hanya yang terkuat, seperti ayahnya, yang boleh keluar bersama pasukan untuk memburu para pahlawan. Guru menyuruh semua orang bersiap-siap. Serikat surga berkumpul lagi untuk menyerang kerajaan mereka dan membantu Tuan Neraka. Ayah anak kita, tetap hidup. Mereka semua harus memberikan yang terbaik di kelas tempur dan menjadi lebih kuat. Semua orang berteriak, ya, kemuliaan bagi iblis. Sementara Kela sebenarnya tidak terlalu peduli. Dia lebih fokus untuk tetap hidup. Sejujurnya, tujuan utamanya adalah menemukan jalan keluar dari tempat ini. Itulah yang terpenting. Dia sudah tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, salah satu dari ketiga orang gila itu akan membunuhnya kapan saja. Jadi, jika dia menoleh ke Ren dan bertanya apakah Ren benar-benar mengatakan ayahnya akan pergi dalam 3 hari, Ren membenarkannya. Lalu dia bertanya apakah Ren pernah menyadari bahwa kastil ini memiliki kelemahan. Tidak ada arsitek tempur yang bisa memanfaatkan medan ini dengan baik. Fakta bahwa mereka mengunci diri di sini juga memungkinkan guild untuk mengendalikan lingkungan sekitar. Dan tak lama lagi mereka akan dikepung sepenuhnya dari semua sisi. Itulah mengapa dia perlu memanfaatkan waktu ini sebelum ekspedisi berikutnya untuk membuat peta lengkap seluruh area. Dia akan membantu ayahnya menghabisi semua orang dan sekaligus menyusun rencana nyata untuk akhirnya melarikan diri dari tempat ini. Tiba-tiba, dia tersadar. Dunia ini berbeda dari kenyataan. Mungkin dia bisa membuat peta sesuka hatinya di sini. Jadi,
Dia menoleh ke Ren dan memintanya untuk mendirikan kantor rahasia di ruang bawah tanah kastil. Dia membutuhkan tempat di mana dia bisa bekerja tanpa sepengetahuan ayahnya. Namun kemudian adegan beralih ke Chalden, yang duduk di sana berpikir bahwa Kela tidak punya cara untuk melarikan diri darinya. Dan sebelum terlambat, dia perlu memastikan sesuatu. Anak kita melihat ruangan itu dan bertanya, "Ini apa ya?" Ren menjawab bahwa itu kantor yang dia minta. Tetapi dia mengeluh sambil mengatakan tempat ini terlihat seperti sampah. Dia putra Raja Iblis, astaga. Ren yang malang menjadi gugup, hampir menangis, mengatakan dia merahasiakannya agar tidak berisik karena Ren memintanya untuk merahasiakannya. Dia berjalan ke meja, berpikir bahwa dia harus terus-menerus bersikap marah padanya agar dia berhenti memperlakukan anak ini seperti sampah. Sementara itu, Ren hanya mencoba memahami mengapa dia tiba-tiba merasa begitu mengintimidasi. Tapi anehnya, dia juga merasa dirinya lebih tenang sekarang. Tiba-tiba, dia menyadari tatapan Ren dan menyuruhnya berhenti dan pergi mengambilkannya kopi. Ren melangkah keluar dan akhirnya dia berpikir bahwa rasa sakitnya telah hilang. Kastil iblis ini tidak punya harapan. Tidak ada mimpi. Sudah waktunya baginya untuk mulai membuat petanya. Ren sedang berjalan menyusuri lorong mencari kopi ketika tiba-tiba ia merasa gelisah karena lihat siapa yang datang dari koridor. Seorang pria menyeramkan muncul dan bertanya apa yang ia lakukan di sana tanpa Kela. Ren menyapanya, tetapi Kela langsung menuntut di mana anak laki-laki itu berada. Ren mulai gemetar dan tepat ketika ia merasa akan membocorkan rahasia, ia memutuskan untuk melindungi rahasia anak itu. Sementara itu, Kel sedang asyik mengerjakan peta. Berpikir mungkin ia benar-benar beruntung. Dunia ini tak jauh berbeda dengan sebuah game, dan tak ada yang lebih menyenangkan daripada membuat peta untuk sesuatu. Lalu tiba-tiba, boom, pintunya terbuka lebar. Ayahnya menyerbu masuk, berteriak bahwa ia tak percaya ia membuat kantor rahasia tanpa memberitahunya. Kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia ditikam tepat di perut, dan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa jika ia berencana membunuhnya, lebih baik ia langsung menyerangnya daripada bersembunyi seperti pengecut. Keluarga yang menyenangkan. Kela memanggil ayahnya, merasakan sarung tangan besi itu menusuk dadanya. Kalau begini terus, dia sebenarnya akan mati. Tapi kemudian dia menunjukkan peta itu kepada ayahnya dan menyuruhnya melihatnya. Bingung? Ayahnya bertanya apa itu, dan anak kita menjelaskan bahwa wilayah tempat mereka berencana bertempur akan sangat merugikan mereka. Mereka harus mengubah medan seperti yang dia tandai di peta. Itu akan menjadi keuntungan taktis yang sangat besar dalam pertempuran yang akan datang. Hal itu tampaknya menarik perhatian Hel, dan dia menarik tangannya dari dada Kela. Lalu dia bertanya mengapa Kela memenangkan kantor rahasia. Anak kita mengatakan bahwa dia tahu jika dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin membantu, dia tidak akan diizinkan. Itu sebabnya dia ingin menunjukkan peta itu terlebih dahulu. Baru setelah peta itu selesai, sebagai putra Raja Iblis Agung, dia ingin membantu memusnahkan surga. Ren tampak sedikit terguncang. Bertanya apakah anak-anak itu punya keinginan mati atau semacamnya. Tapi ayahnya menyela, bertanya berapa lama menurutnya ini akan berlangsung. Agak bingung, dia menekan lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan peta ini? Kela? Semua bersemangat sekarang karena bahkan neraka tampaknya mengerti rencananya. Katanya 5 sudah cukup, tapi ayahnya bilang 5 terlalu banyak. Orang-orang akan datang dalam 3 hari. Kalau terus begini, peta itu akan sia-sia saat semuanya dimulai. Tapi anak kita bilang dia bisa menyelesaikannya dalam 5 jam. Sekarang bahkan ayahnya tampak terkejut. Orang gila itu bahkan menambahkan bahwa dia akan menyelesaikan rencananya dalam 5 jam dan dalam 3 hari semua strukturnya juga akan siap. Yang dia butuhkan hanyalah izin untuk memimpin semuanya. Neraka jelas terkejut. Lalu akhirnya dia berkata, baiklah, Neraka, biarkan dia menyelesaikan petanya. Tapi jika semua ini hanya alasan tak berguna untuk mengumbar omong kosong, dia akan hancur berkeping-keping bersamanya. Anak laki-laki itu berkeringat, berdarah, dan merayakan semuanya sekaligus. Begitu banyak emosi yang menghantam pada saat yang bersamaan, dan neraka pun pergi. Tetap saja, dia bersemangat. Dia berhasil. Meskipun ya, sekarang dia memuntahkan apapun yang tersisa di dalam dirinya. Saat itu, dia tersadar. Jika dia tidak membuktikan dirinya berguna, dia mungkin akan terbunuh di sana. Ren menangis terseduh-seduh, takjub karena berhasil meyakinkan Raja Iblis. Ia segera meminta Ren untuk membawanya ke kamar rumah sakit, membalut dirinya dengan perban, dan menyelesaikan peta tersebut. Tak lama kemudian, seluruh pasukan kastil mulai bergerak untuk memulai pembangunan. Para penyihir memasang penghalang ilusi agar tak seorang pun bisa melihat apa yang mereka lakukan. Geografi dan topografi tanah diubah, sehingga semuanya tetap tersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang membuat peta sungguhan. Tetapi kali ini bukan permainan. Adegan beralih ke markas persekutuan surga. Pria tua di sana bertanya apa yang terjadi dengan perubahan medan. Namanya Hermison, dan ia adalah ketua serikat. Pria berambut hitam itu berkata, ya, mereka menemukan rencananya, dan sepertinya para iblis mencoba menipu mereka dengan sihir ilusi. Hermes mengatakan ia tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Pria yang lebih muda bertanya apakah mereka harus menghentikannya. Dan ia berkata, tidak,
Biarkan mereka membuang-buang waktu. Dalam 3 hari, pasukan terkuat akan tiba di Thalia. Kelompok Talen sedang dalam perjalanan. Tim ini telah dipersiapkan selama beberapa dekade. Akhirnya, pasukan elit yang sempurna telah terbentuk. Pasukan itu bisa dengan mudah menghabisi pasukan elit manapun. Tak lama lagi, akhir Raja Iblis akan tiba. Adegan beralih ke seorang pria yang terbang di atas naga, memerintahkan pasukan untuk bergerak maju. Hari ini, mereka akan menghabisi Raja Iblis yang malang itu untuk selamanya. Sementara itu, para gadis berambut merah menyerbu dengan kecepatan penuh, berteriak pada semua orang untuk terus maju. Dan apakah dia penjahatnya? Sial? Sungguh ancaman. Dia memuji pria di atas naga yang tampaknya Kilman. Dan Kilman memanggil Komandan Sirius, bertanya apakah mereka akhirnya akan berhasil membunuh Raja Iblis. Dia berkata, ya, pasukan Talcin tidak seperti guild lainnya. Bajingan itu akhirnya akan musnah dari muka bumi. Kembali di kastil Raja Iblis, Kilman mengakui bahwa Kel tidak menggertak. Kilman harus mengakuinya. Memang tidak sempurna, tapi tetap saja, ia mencapai batas kemampuannya. Mungkin besok benar-benar harinya. Hari untuk menyelesaikan urusan dengan orang-orang dari surga. Para penyihir berebut, mengatakan tidak ada waktu. Semua orang harus bekerja keras, bergerak secepat mungkin. Dari jendela, anak buah kita melihat keluar dan berkata semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi rasanya tidak seperti membuat peta dalam permainan. Gila bagaimana di dunia ini kita bisa membentuk ulang tanah sesuka hati. Sekarang ia bersemangat untuk pertarungan antara Raja Iblis dan surga. Besok adalah hari besarnya. Dengan kedatangan keluarga Gil, kerumunan meledak dalam perayaan. Kilman berbicara dengan Hermes, yang berterima kasih atas kedatangan mereka dan mengatakan waktu untuk membunuh raja telah tiba. Saatnya untuk menghancurkan kastil itu. Kilman mengangkat tangannya, mengumpulkan semua orang, berteriak bahwa hari ini mereka menang. Tapi lalu, apa-apaan ini? Semacam bola kecil muncul di tanah. Sebuah portal aneh. Kilman tidak tahu apa yang terjadi dan menyebutnya serangan mendadak. Memerintahkan semua orang untuk membentuk formasi pertahanan. Sebuah pilar energi melesat dan seluruh pasukan sudah memasang perisai mereka. Dan ketika mereka melihat siapa yang mendarat tepat di tengah-tengah semua orang, ya, itu dia, Helden, sang Raja Iblis, sang monster itu sendiri langsung terjun ke tengah. Tentu saja, si jenius di balik rencana itu, si gila yang tak waras itu. Dia bilang sekarang dia bisa menggunakan sihir teleportasi tanpa ada yang melihatnya. Tapi ya, bagian itu agak membingungkan, berteleportasi ke tengah pangkalan surga. Itu gila. Zelder segera menyuruhnya untuk tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia begitu saja menerjang benteng musuh? Setuju. Mengatakan itu terlalu berbahaya. Bahkan untuknya. Tapi ayah mereka hanya bertanya apakah mereka meragukan kekuatan Raja Iblis yang sebenarnya. Mereka ragu-ragu, mengatakan dia masih belum pulih sepenuhnya. Tetapi dia hanya menyuruh mereka untuk tutup mulut. Dialah yang membuat keputusan di sini. Besok, dia akan langsung masuk ke markas mereka dan membunuh mereka semua. Kilman tidak percaya bajingan itu benar-benar menangkapnya. Mereka lengah, tapi dia yakin akan menyesal menyerbu seperti itu. Dia sudah memberi komando kepada pasukannya untuk menyerang. Pertarungan ini akan menjadi heboh. Dia menatap tajam, auranya meledak. Sementara itu, anak buah kita masih di kastil mengerjakan rencana induk. Dia akhirnya mengumpulkan semua pasukan dan semua persiapan telah selesai. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak juga. Pertahanan terbaik adalah pagar, dan itulah yang akan mereka lakukan. Para penjaga yang berjaga melaporkan bahwa pasukan iblis sedang bergerak keluar. Masalahnya, mereka juga lengah. Makhluk-makhluk berdatangan dari segala arah, dan tampaknya garis pertahanan pertama bahkan tak pernah punya peluang. Kelah merayakan. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Lalu tiba-tiba, coba tebak siapa yang muncul, mengatakan mereka tak menyangka dia akan bertindak sejauh itu. Sayang sekali, tapi mereka tidak bisa membiarkannya hidup setelah melewati batas itu. Tokoh utama kita lupa, ya, bahwa musuh terbesarnya juga tinggal di kastil terkutuk ini. TM yang pertama menyerang, mengatakan Kela tak lagi punya tempat di rumah ini. Sesaat, kupikir dia akan menghindar, tapi ternyata tidak. Benda itu menembus dadanya, mungkin sudah diracuni. Tom memanggil Seldera, yang bilang bahkan dengan faktor penyembuhan Kela yang gila, tak ada yang selamat dari pemenggalan kepala. Mereka berdua tertawa sementara anak kita hanya ada di sana. Dasarnya seperti tunggul pohon yang melayang. Pria malang itu tak percaya beginilah akhirnya. Dia jatuh seperti kantong sampah ke lantai, meronta-ronta sementara kedua bajingan itu bersorak, mengatakan mereka akhirnya memenggal kepalanya. Tapi kemudian dia merasakan aura aneh. Dan tentu saja, benar, kau pengkhianat, kau juga akan dikhianati. Dia menusuk bahu Tom. Si psikopat itu bahkan bilang dia pintar. Tapi kali ini, dia lengah, berteriak bahwa dia seharusnya tidak menggunakan belati itu. Itu senjata terlarang ibu mereka. Dan dia hanya berkata, kita ini iblis. Sejak kapan kita peduli dengan aturan? Senjata diciptakan untuk digunakan. Dia tertegun ketika dia berkata, ini saat yang tepat. Jika dia mati di sini di tangannya, dia akan menjadi satu-satunya udara yang hidup. TM kehilangan kendali dan menyerang, mengatakan dialah yang sekarat hari ini. Tapi dia menyerbunya, mengatakan semuanya sudah berakhir saat dia terkena pedang itu. Boom, ledakan di puncak kastil. Sementara anak kita masih di sana, hanya tunggul tanpa kepala. Bertanya-tanya bagaimana mungkin orang-orang bisa sekejam ini. Kedua bajingan itu benar-benar persis seperti yang dia bayangkan. Tapi tiba-tiba, oh, dasar bajingan licik. Maksudmu mereka sudah menduga ini? Lihat mereka diselamatkan. Seseorang mengambil kepala kecil itu,
Memasangnya kembali di tubuh. Atau tunggu dulu, mungkin aku terlalu cepat. Dari raut wajahnya, ini jelas bukan bagian dari rencana. Sementara itu, di pegunungan, operasi terus berlanjut. Sekelompok iblis menyerbu melalui portal, mengatakan mereka akan menyergap para bajingan itu dari belakang. Namun, para ksatria yang menunggu mereka mengatakan para iblis itu idiot. Mereka sudah tahu taktik semacam ini. Para penyihir mulai melancarkan mantra sementara para iblis berteriak balik bahwa tak masalah jika mereka tahu. Mereka tetap akan mati. Benar-benar kacau. Ledakan di mana-mana. Tapi sekarang ada naga sialan yang juga dibawa oleh pihak lain. Makhluk itu mengeluarkan semburan api besar ke arah Raja Iblis. Tapi neraka hanya bilang sudah lama sejak terakhir kali dia melihat naga seperti itu. Dan bam, dia berteleportasi, muncul tepat di samping kepala naga itu, dan mencabiknya dengan satu tangan. Sial? Kukira makhluk itu memang menantang. Ternyata tidak. Raja Iblis itu memang hebat. Para penyihir kecil itu menghujani energi, tetapi para iblis terus maju. Dan neraka mulai menghampiri Kilman, yang masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Bertanya-tanya apakah mereka berhasil menghentikan orang itu. Jelas tidak. Monster itu telah berubah dan astaga, versi Raja Iblis ini sungguh berbeda. Salah satu prajurit mengatakan ia berubah persis seperti yang digambarkan di buku-buku lama. Sirius menambahkan bahwa ini dikenal sebagai wujud terakhir Raja Iblis. Pria di sebelahnya tampak seperti hendak buang air besar, mengatakan ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sirius menyuruh semua orang untuk tenang, jangan biarkan rasa takut mengendalikan mereka. Namun makhluk di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka tetap tenang di dekatnya. Kilman, sang pemimpin, gemetar tanpa henti. Neraka mengomentari satu kelemahan dalam rencana Kela. Meskipun mereka mampu membawa semua pasukan mereka langsung ke markas musuh dengan segera, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Itulah satu-satunya titik lemah. Namun, ia tidak menyebutkannya karena ia adalah Raja Iblis dan Raja Iblis tidak peduli untuk mundur. Mungkin Kela juga tahu itu. Tahu dia tak akan menolak hal seperti ini. Tapi semua itu tak penting sekarang. Monster itu terus menerjang, mengatakan akan membunuh semua orang di sini. Kilman memanggil semua orang untuk bersiap. Makhluk itu sedang menghampiri mereka dalam wujud terakhirnya. Mereka harus mengerahkan segalanya dan mempertaruhkan nyawa mereka. Raja Iblis bersiap-siap. Ledakannya begitu kuat hingga bisa dilihat dari seberang gunung. Sementara itu, anak-anak kita berbaring di pelukan Ren. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia akan menjadi bagian dari rencana. Tapi jelas bukan karena dia panik. Kita melihat kilas balik. Dia bertanya kapan dia akan terbiasa dengan hal semacam ini. Mereka merobek lengannya dan dia harus memasangnya kembali. Rupanya, regenerasinya begitu gila sehingga yang harus dia lakukan hanyalah menekan tunggulnya dan itu menyatu kembali. Dia bertanya apakah itu berhasil dan dia berkata seperti yang diharapkan, berhasil lagi. Sekarang saatnya baginya untuk memenggal kepalanya. Jadi ya, itu rencananya selama ini. Kau menipuku. Ya, jangan main-main seperti itu. Dia mengatakan padanya bahwa kepalanya agak lebih berisiko, jadi dia harus ekstra hati-hati. Dia tidak ingin melakukannya, tetapi dia tetap menurut. Adegan berikutnya, dia berpakaian lagi. Bekas luka di lehernya, mengatakan sudah cukup dengan eksperimennya. Sekarang saatnya baginya untuk pergi ke pelayan Selder dan menceritakan semua yang dikatakannya. Membuatnya terdengar sealami mungkin. Ren tampak bingung dan di sanalah ia memberitahu pelayan itu bahwa inilah rencananya. Kela berencana membunuh Lady Seldura di tengah pertempuran. Sepertinya ia ingin mengirim Raja Iblis ke depan dan saat ia teralihkan, ia akan menghabisi mereka berdua. Pelayan itu tidak percaya bajingan itu merencanakan sesuatu seperti ini. Dan Ren berkata mungkin ini waktu yang tepat dan penggal saja kepalanya. Bahkan seseorang dengan kemampuan penyembuhan gila itu pun tak akan mampu bertahan dari hal seperti itu. Kembali ke masa sekarang, Ren berkata ia melakukan persis seperti yang dimintanya, mengikuti rencananya hingga tuntas. Tapi tetap saja, ia tidak ingin Kela mati seperti orang bodoh. Jangan khawatir, ia membuka sebelah matanya dan bertanya siapa yang ia panggil bodoh. Ren terkejut dan berdiri, mengatakan ia benar-benar berpikir sedetik pun bahwa ia akan mati. Penyembuhannya melambat setiap kali terkena belati yang mengandung mana. Tapi bagaimanapun, pada akhirnya, dia kembali dan sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Ren menjadi emosional dan memeluknya erat, mengatakan dia benar-benar mengira dia akan mati kali ini. Wajah pria itu memerah, menyuruhnya mundur, bahwa dia selamat dan hanya itu yang penting. Saat itu juga, dia mengulurkan tangannya dan menyatakan bahwa dia membatalkan kontrak yang dibuat antara Kela Chalden dan pelayan Ren. Anggota Fremen itu secara resmi diberikan. Dia hanya berdiri di sana dengan tak percaya. Dia berbalik dan mengatakan kepadanya bahwa kontrak itu tidak ada lagi. Dia sekarang bebas untuk hidup sesuka hatinya. Dia sedikit tersesat dan dia hanya pergi dalam mode chat sepenuhnya. Dia ingat ketika dia masih kecil dan mengatakan padanya bahwa dia ingin dia menjadi temannya, bukan pelayannya. Dan meskipun dia baru saja mendapatkan kebebasannya, dia sudah menangis mengatakan dia ingin terus melayaninya. Dia menyuruhnya lagi untuk mundur. Sementara mereka berdua menikmati momen emosional mereka di medan perang, Kilman benar-benar hancur. Tapi Raja Iblis itu juga tidak terlihat begitu baik. Bahkan, kondisinya sangat buruk. Seluruh tubuhnya terluka, kehilangan kedua lengannya, sebagian tulang rusuknya terlihat. Dia masih memasang ekspresi serius, tapi sejujurnya, aku tidak tahu apakah dia akan lolos dari pertarungan ini. Kilman mengakui itu membuat frustrasi, tapi tidak ada cara untuk menang melawan orang ini. Tidak ada manusia yang bisa menghentikan bencana seperti itu. Hel melihat sekeliling dan melihat semua orang di medan perang telah musnah. Satu-satunya masalah adalah hal yang sama terjadi pada prajuritnya sendiri. Dia memanggil Seldera,
Tarm, dan Kela, lalu berkomentar bahwa tampaknya tidak satupun dari mereka yang akan datang. Tapi tidak apa-apa, pertarungan ini adalah miliknya sejak awal, dan sekarang saatnya untuk mengakhiri semuanya. Sementara itu, anak buah kita berlari melalui terowongan bawah tanah. Dia akhirnya menemukan jalan keluar. Saat dia melangkah keluar, dia akhirnya akan lolos dari pengawasan kastil. Begitu ia menyeberang, ia akan bebas. Tetapi Ren menyuruhnya berhati-hati. Sebuah serangan listrik datang bertubi-tubi, dan ia memasang penghalang untuk melindungi mereka berdua. Ia langsung mengatakan ia mencium bau darah yang menyengat. Para penyihir keluar dari balik bebatuan, mengatakan bahwa Kelvin benar-benar bertindak seperti seorang ayah pada akhirnya ketika mencoba mengevakuasi anak-anaknya. Padahal mereka sudah tahu bahwa anak-anak itu akan mencoba melarikan diri melalui gua-gua. Kela tidak menyangka musuh akan mengawasi tempat seperti itu. Ternyata mereka telah mengawasi proyek sampingan kecilnya selama ini. Dan seketika serangan-serangan itu mulai bertubi-tubi dan Ren melemparkan dirinya ke depan Kelvin untuk melindunginya. Ia berteriak padanya agar lari, mengatakan bahwa ia tidak berguna dalam situasi itu. Ia menyuruhnya untuk mendengarkan bahwa ia masih pelayannya dan prioritas utamanya adalah melindunginya. Tapi Kela tahu, Rinse memasang wajah berani. Tapi yang sebenarnya ia miliki hanyalah satu mantra pertahanan sederhana. Jika Kelvin meninggalkannya di sini, ia akan mati. Itulah yang ia coba lakukan, mengorbankan dirinya sendiri. Dia terus berteriak, bertanya apa yang dia lakukan, menyuruhnya keluar. Tapi dia mencengkeram bahunya dan melemparkannya ke samping. Bertanya kapan tepatnya dia mulai berpura-pura menjadi orang hebat. Dia bahkan tidak tahan menerima pukulan. Jika rencananya adalah mengikutinya, lebih baik dia berhenti mencoba menyia-nyiakan hidupnya seperti itu. Dia linglung mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Para penyihir juga bingung. Anak itu baru saja menjatuhkan penghalang. Lalu dia melangkah maju dan mengatakannya sendiri. Dia tahu dia selalu dianggap sebagai yang terlemah di kastil ini, dan itulah mengapa mereka akan membunuhnya. Tapi kenyataannya, dan kita sudah tahu ini, Kela tidak lemah. Dia hanya tidak pernah menunjukkan kemampuannya yang sempurna karena semua yang mereka pikir mereka ketahui tentangnya adalah kebohongan. Ren tertegun saat dia dengan mudah menangkis serangan yang kuat, dan para penyihir juga tidak bisa memahaminya. Anak ini seharusnya yang terlemah dari semuanya. Lalu entah dari mana, sebuah bayangan mendekat dan membanting salah satu kepala penyihir langsung ke tanah. Anak kita bilang mereka harus memeriksa ulang dari mana mereka mendapatkan informasi mereka. Pria itu menyuruhnya menunggu, tapi sudah terlambat. Boom, dia hancur. Yah, kurang lebih. Lebih tepatnya, dia setengah hangus. Ren kaget karena berhasil mengalahkan penyihir dari guild surga dengan begitu mudah. Sementara itu, yang lain di belakang bilang itu tidak masuk akal. Seharusnya dia yang terlemah di sana. Anak kita hanya menoleh ke arah mereka dan mengatakan bahwa sekali lagi, informasi mereka sepenuhnya salah. Orang-orang itu melancarkan serangan lain, mengatakan mereka tidak punya pilihan sekarang dan harus menghabisinya di sini dan sekarang juga. Mereka akan menggunakan sihir tombak cahaya, jurus yang menghabiskan semua mana mereka dalam satu serangan, yang berarti jika tidak membunuhnya, merekalah yang akan mati. Ren berteriak agar dia minggir. Itu sangat berisiko. Tapi serangan itu langsung mengenai dirinya dan juga Cela. Dan, kau seharusnya tidak menerima serangan itu. Bagian terburuknya adalah Cela menyadari dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ren menoleh padanya, matanya berkaca-kaca, meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Para penyihir bersorak, mengira mereka berhasil mendaratkan pukulan telak. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata dan berkata ini adalah akhir baginya. Namun, penyihir lain di belakangnya bertanya apakah mereka tidak pantas mendapatkan sedikit hadiah dan meraih wajah Ren. Mengatakan mereka harus bersenang-senang dengannya dulu. Bung, fokuslah pada pertempuran. Kau akan segera mati. Mereka bilang mereka tahu persis apa yang dilakukan iblis terhadap manusia, dan sekarang saatnya baginya untuk diam. Kela tidak pernah menyangka bahwa bahkan orang yang disebut normal di dunia ini, yah, normal, akan memperlakukan orang lain seperti objek sungguhan. Pria itu berkata Kela boleh mati sekarang, dan menatap pintu keluar di depannya. Kela tidak percaya, dia benar-benar akan mati di sini. Dia hampir saja lolos. Penyihir itu mengangkat pedangnya dan mengucapkan selamat tinggal sementara Ren meneriakkan namanya. Kemudian energi ungu mulai berkumpul. Dia merasakan sesuatu datang, dan saat itulah ayahnya muncul tepat di hadapannya. Sang protagonis bertanya-tanya apakah ayahnya sudah menyelesaikan pertarungannya dan apakah rencananya telah hancur. Tetapi Hel memanggil Kela, menyuruhnya untuk mendengarkan. Kela berkata bahwa ia telah bertarung berkali-kali dan mempertimbangkan setiap kemungkinan hasilnya. Kela tidak mengerti apa yang ia bicarakan. Hel menjelaskan, Seldera tidak menghormati sekutu iblis mereka. Ia tidak layak menjadi ratu iblis. TM kurang berambisi. Anak kita berdiri, mengatakan ia tidak peduli dengan mereka berdua. Ia hanya ingin tahu bagaimana neraka di sini. Hel dengan tenang mengatakan bahwa Raja Iblis memiliki kemampuan untuk mewariskan mananya kepada garis keturunannya sebelum mati. Kela benar-benar bingung. Tetapi Hel melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam satu momen yang sangat singkat, ia melihat bahwa anak itu adalah kandidat terbaik untuk menjadi Raja Iblis sejati. Kelis mengatakan ia pasti salah atau semacamnya. Tetapi Hel tidak goyah. Ia menyatakan bahwa ia, Raja Hel Chalden, sedang mentransfer semua mana di tubuhnya kepada putranya, Kela Kaldin. Dari langit, sebuah bola energi raksasa turun. Kela benar-benar bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara neraka memanggil namanya, memintanya untuk tidak merindukannya saat kematian. Ia harus hidup seperti iblis sejati. Neraka kini hanya tinggal kepala di tanah. Sirius merayakan,
berteriak bahwa Raja Iblis akhirnya mati. Jenderal Kilman telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkannya. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi kini kepala Chalden berada di tanah, dan mereka menang. Saat mereka bersorak, coba tebak siapa yang menerima semua mana dari Raja Iblis? Tepat pada saat itu, tombak yang tertancap di Kela mulai hancur. Salah satu penyihir, bingung, bertanya-tanya apakah ia tampak semakin kuat. Kela mulai tertawa, merayakan. Neraka benar-benar mati. Rencananya telah berhasil dengan sempurna. Dasar bajingan. Kau benar-benar membunuh ayahmu. Kau benar-benar dilahirkan untuk menjadi iblis. Ya, dan sekarang kedua penyihir itu, yang mengerahkan segalanya dalam satu serangan. Mereka kehabisan mana. Kela segera menyuruh Ren mundur sementara ia merasakan kekosongan yang sangat besar di dalam dirinya dan kekuatan yang semakin membesar dari dalam. Para penyihir berteriak pada iblis itu agar menjauh. Iblis itu pun menjawab, "Ulangi, apa yang kau katakan akan kau lakukan pada Ren? Benar, kan?" Lalu dia melompat ke arah kedua penyihir itu dan berkata, "Mereka lebih buruk dari iblis." Dan boom, mereka terbanting ke tanah. Sepertinya hanya itu yang mereka alami. Itu memang kekuatan Raja Iblis. Tapi begitu dahsyatnya sampai-sampai hanya menerimanya saja sudah membuat tubuhnya benar-benar terkuras. Dia bertanya pada Ren apakah dia bisa bergerak, mengatakan mereka harus segera keluar dari sana. Tapi sebelum mereka pergi, dia berterima kasih kepada neraka. Berkat dia akhirnya berhasil melarikan diri dari kastil terbengkalai yang terbakar itu. Anak kita memang ahli strategi sejak lahir. Dia tidak peduli dia meninggalkan keluarganya. Dan sungguh, keluarga itu memang tidak berharga. Padahal, sejujurnya, ayahnya sebenarnya cukup keren, ya? Kecuali bagian di mana dia memasukkan tangannya ke dada. Tapi, semua itu tidak penting baginya sekarang. Dia hanya senang akhirnya bisa pergi kemanapun dia mau dan hidup sesuka hatinya. Tapi kemudian, aura biru aneh mulai berputar di sekitar mereka. Ren memperingatkannya. Itu biasanya sihir teleportasi. Dan sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung mengulurkan tangan dan berkata, "Pegang tanganku dan lepaskan." Sayang, dia terkejut, tapi kemudian kilatan cahaya muncul di langit. Kemana anak kita sekarang pergi? Kembali ke kastil? Mungkin? Sepertinya tidak. Mereka sekarang berada di tengah hutan. Dia sama bingungnya dengan kita. Ren dan yang kebingungan berkata dia tidak tahu dia bisa menggunakan teleportasi. Dia bilang itu bukan dia. Itu semacam mantra pemicu. Sepertinya ayah mereka memasangnya di tubuh mereka bertiga untuk berjaga-jaga kalau dia mati. Ren kemudian menyadari semua lukanya telah hilang. Dan dia menjelaskan bahwa mereka mungkin berada di ruang teleportasi selama sekitar 3 hari. Itu mungkin juga bagian dari mantranya. Memberi mereka waktu untuk pulih saat mereka dipindahkan. Dia takjub membayangkan pria itu mampu menciptakan mantra berlapis yang begitu rumit. Melihat bahwa dia benar-benar peduli pada mereka membuat anak kita menyadari bahwa pada akhirnya pria itu benar-benar seorang ayah. Ren kemudian bertanya dengan tenang apakah itu berarti Raja Iblis benar-benar mati. Dia mengangguk. Ya, persis seperti yang kurencanakan. Lalu dia memintanya untuk menjadi Raja Iblis berikutnya. Kasihan dia, sudah direbut oleh orang lain. Dia bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu dan dia mengatakan itu karena dia baru-baru ini menyadari bahwa dialah orang yang tepat untuk menjadi Raja Iblis sejati. Dan mulai sekarang, dia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Dia tahu dia salah paham dan hanya menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Saat ini, yang benar-benar dia butuhkan adalah kekuatan bertarung. Tapi tiba-tiba, dia berhenti berjalan. Matanya terbelalak. Dia mengenali tempat itu. Itu adalah kota ajaib Arcel, tempat orang-orang berbakat dilatih untuk satu tujuan tunggal, membunuh iblis. Dan berkibar tinggi di atas adalah bendera besar yang merayakan kematian Raja Iblis Chalden. Dia tidak percaya. Dari semua tempat, disinilah mereka mendarat. Apa yang akan terjadi jika seseorang mengetahui siapa mereka? Lalu tiba-tiba, apa ini? Dia berubah menjadi manusia dalam sekejap. Itu mantra. Dan penampilannya menjadi pucat. Anak laki-laki kita melihatnya dan berkata, "Ya, itu memang pilihan terbaik." Dan melakukan hal yang sama. Kurasa semudah itu sekarang. Ya, kita di sini hanya menghindari perburuan iblis seperti sedang cosplay. Berjalan menyusuri kota, dia meminta Ren untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang tempat ini. Ren menjelaskan bahwa ini adalah negara kecil di sebelah timur Talio. Negara ini diberkati oleh makhluk laut raksasa yang hidup di lepas pantai. Makhluk yang sama itulah yang memungkinkan mereka mengembangkan teknik sihir yang kuat. Berkat banyaknya penyihir yang mereka latih, mereka terus-menerus melawan kaum Dekan. Selama ratusan tahun, mereka telah menjadi salah satu ancaman terbesar iblis. Kela bilang dia mengerti. Tapi sekarang ingin tahu, kenapa ayahnya ingin dia datang ke tempat seperti ini? Ren juga bertanya-tanya hal yang sama. Dan kenapa dia melanjutkannya begitu dia tahu? Bukankah seharusnya mereka menjauh dari tempat ini sejauh mungkin? Pria itu hanya menjawab bahwa melarikan diri pun butuh persiapan. Pertama, dia butuh informasi. Dia punya mimpi besar di dunia ini, dan sihir adalah salah satu alat kunci yang dia butuhkan untuk mewujudkannya. Dan inilah tempat yang tepat untuk mempelajari segalanya tentangnya. Tempat di mana sihir digunakan bahkan di bangunan paling sederhana sekalipun. Jika dia bisa mempelajari sihir dari tempat ini, dia akan bisa menciptakan hal-hal yang bahkan mustahil dalam game. Tapi pertama-tama, dia harus berurusan dengan si lapar di sebelahnya. Untung ada kedai makanan di dekat sini. Ring jadi bersemangat, bilang yang ini terkenal dan luar biasa enaknya. Dan dilihat dari reaksinya, dia menikmati kota ini sedikit lebih dari yang seharusnya. Ya, mereka punya urusan yang jauh lebih penting untuk ditangani di sini daripada mencicipi semua yang terlihat. Akhirnya, saatnya mengunjungi bar sihir. Dan coba tebak apa yang terjadi di sana? Ya,
Perayaan, Raja Iblis telah mati. Dan lihat siapa dia. Yap, gadis yang sama dari tentara itu. Si rambut merah yang memukau. Semua orang mengangkat gelas mereka, bersorak bersama. Tunggu dulu, apa yang mereka berdua lakukan di sana dengan wajah merah padam? Kelas sudah mabuk dan katanya tak ada salahnya merayakan sesekali. Ah? Si rambut merah sepertinya memperhatikan mereka. Katanya dia melihat pasangan yang sangat menarik di sana. Kemudian, setelah meninggalkan bar, anak kita muntah-muntah. Jelas, minum bukan keahliannya. Ren bilang dia tak percaya mereka keluar merayakan kematian Raja Iblis sementara Raja itu menyuruhnya diam karena dialah yang menyarankan mereka minum sejak awal. Tiba-tiba, kerumunan menyerbu sambil berteriak bahwa misi peringkat S baru saja muncul. Ren merasa aneh mengingat satu-satunya target peringkat S adalah Raja Iblis itu sendiri. Dia bilang mereka juga harus memeriksanya. Dan ketika mereka memeriksanya, coba tebak siapa yang terpampang di depan dan tengah kastil dan papan misi. Ya, itu dia. Tuan muda itu sendiri, dan mulut LW kita yang sembrono berteriak keras agar semua orang mendengar. Raja Iblis sudah mati. Jadi, kenapa mereka ingin membunuhnya sekarang? Ya? Seseorang harus menutup mulutnya dengan tangan. Dia terlalu mabuk. Orang-orang di sekitar mereka mulai mengatakan bahwa Kel adalah anak Raja Iblis yang paling lemah. Misi ini seharusnya mudah. Membunuh orang seperti dia seharusnya peringkatnya paling tinggi Betier. Tapi anak kita bahkan tidak marah. Yang mengganggunya sekarang adalah dia harus tetap benar-benar di bawah radar. Tidak ada yang bisa tahu siapa dia. Dia menelepon Renover dan Renover bertanya bagaimana dia harus memanggilnya sekarang karena dia tidak bisa menggunakan nama Kela. Dan coba tebak, kupikir dia pasti akan menyuruh mereka memanggil mereka Kangi. Kan? Tapi tidak. Dia menyuruhnya memanggilnya Chu. Renover menatapnya seperti, nama bodoh macam apa itu? Dia hanya mengangkat bahu dan mengatakan untuk menggunakannya jika dia ingin mengganggu. Renover berkomentar bahwa saat ayahnya meninggal, dia sudah menjadi sasaran berjalan. Saat mereka berjalan, Renover mengatakan sebaiknya mereka keluar dari sana dan lihat siapa yang menunggu mereka. Getaran berbahaya langsung terasa. Renover bertanya apakah benar ada misi peringkat S baru yang muncul. Dia membenarkan dan bilang mereka baru saja memeriksanya. Kela memperhatikan seorang gadis di bar dan semua orang memanggilnya Harapan Arcel. Jadi ya, dia jelas tidak lemah. Kalau dipikir-pikir, kita sudah tahu namanya. Kan? Serius. Dia berkomentar bahwa fakta bahwa putra Raja Iblis masih hidup adalah masalah besar. Membasmi mereka tidak mudah. Anak laki-laki kami berkata, rayakan kelas sesuka kalian. Semua orang bilang dia lemah. Jadi apa masalahnya? Tapi Sirius menyeringai kecil, merangkul mereka berdua, dan bertanya apakah itu bukan masalah besar. Mengingat dia putra Raja Iblis, dia sudah menyadari sesuatu yang aneh. Dia bilang mereka punya aroma yang aneh. Apakah itu kebetulan? Dan mereka berdua sekarang benar-benar panik mencoba mencari tahu apa yang dia maksud. Sirius hanya berkata, kalian para pelancong sudah lama tidak mandi. Ya, mungkin kalian perlu berendam dan minum sesuatu. Mereka berdua masih tersesat, tapi dia tetap mendorong mereka. Mereka tidak benar-benar punya hak bicara. Bab selanjutnya, kita berada di pemandian si rambut merah. Hidup ini indah. Teh yang lezat, camilan mewah, hal-hal yang belum pernah dicicipi putra kita seumur hidupnya. Pasti ada beberapa hal ajaib yang istimewa. Dia takjub. Inilah dunia yang selalu dia impikan untuk ditinggali. Rasanya fantasinya akhirnya menjadi kenyataan. Semua hal tentang langit es ini ternyata tidak terlalu buruk. Sementara itu, wajah Ren benar-benar merah. Itu karena dia berakhir di pemandian si rambut merah yang bertanya apakah menurutnya ini tidak menakjubkan. Ren menjawab ya. Sirius ingin tahu mengapa dia begitu gugup. Apakah dia pikir dia iblis yang akan segera terungkap? Itu membuat Ren lengah. Dia menjadi tegang dan langsung menyangkalnya. Kemudian si rambut merah berkata dia akan menggunakan sedikit sihir untuk membantunya rileks. Masalahnya adalah sihir suci yang dikirim untuk membatalkan transformasi Ren. Dia tersipu malu, panik, dan memanggil tuan muda yang duduk dengan tenang sambil menyesap tehnya. Sirius terus berkata dia pikir semua rasa sakitnya akan berakhir setelah Raja Iblis mati. Itulah mengapa Ren ingin dia diam sebelum ini semakin memengaruhi transformasinya. Namun wanita itu terus berbicara, menceritakan kisahnya, mengatakan dia ditugaskan sebagai penyihir sejak lahir. Ren segera bangkit dan berkata mereka bisa membicarakannya nanti. Dia perlu ke kamar mandi. Hanya saja si rambut merah itu tidak bodoh. Dia sudah menyadari fakta bahwa Ren tidak menyukai aroma sihir suci. Beberapa saat kemudian, Ren memikirkan bagaimana kejadian itu hampir berakhir buruk. Dia berlari ke arah anak laki-laki kami dan mengatakan kepadanya bahwa keadaan semakin berbahaya. Transformasinya hampir hancur di bak mandi. Dia memperingatkannya bahwa Sirius menggunakan sihir suci tingkat tinggi. Dan kalau terus begini, mereka akan ketahuan. Sihir semacam itu, hanya penyihir tingkat lanjut yang bisa menggunakannya. Dia berkata, ya, itu sungguh tidak bagus, tapi mungkin mereka bisa menyelinap ke bak mandi sekali lagi sebelum pergi. Tiba-tiba, Sirius muncul di sana dan bertanya kemana mereka akan pergi. Dia pikir mereka akan tinggal untuk ronde kedua. Ren bilang iya, tapi sayangnya ada sesuatu yang terjadi. Mereka akan pergi. Kecuali kini si rambut merah sedang melancarkan mantra besar di tangannya, bertanya apakah mereka tidak penasaran dengan minuman lain yang ditawarkan tempat ini. Kela melihatnya dan langsung berpikir, waktunya mencari makanan lagi. Anak ini terlalu tenang untuk kekacauan yang dialaminya. Lagi pula, mereka berada di jantung ibu kota penyihir. Aku hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba datang kerumunan yang mendekati rumahnya. Dan lebih parahnya, mereka bertanya apakah ada iblis di dalam. Bukan hanya iblis, anak-anak Raja Iblis. Kesempatan sekali seumur hidup. Tunggu sebentar. Apakah ini orang-orang dari gua? Ya?
Itulah harga yang harus dibayar untuk membiarkan musuh tetap hidup. Sang protagonis masih belum belajar. Kau harus menyelesaikan tugasmu. Nak, kembali ke dalam rumah. Dia rupanya telah membuat secangkir teh suci baru. Jelas, ini akan menjadi bencana. Hanya memegang cangkir itu saja sudah membuat tubuh mereka terbakar. Bayangkan meminumnya. Sirius kemudian berkata ia akan melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ia menghabiskan hidupnya berlatih untuk membunuh Raja Iblis. Ia bergabung dengan pasukan Talcan dan berlatih sepanjang hidupnya. Bekas luka besar di perutnya dari salah satu ujian mereka. Ren berkata ia tidak menyadarinya sebelumnya. Si rambut merah kemudian memperlihatkan kawah di wajahnya, mengatakan ia juga kehilangan salah satu matanya. Keduanya tampak terkejut, dan ia berkata ia menyembunyikan semuanya dengan sihir. Setiap kali ia melihat bekas luka itu, ia teringat rasa sakit hari itu. Para murid di sana dicabik-cabik, dilukai, dipukuli, dirobek, semua demi menjadi lebih kuat dan membunuh Raja Iblis. Mereka terus-menerus diingatkan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk membunuh Raja Iblis dalam perang ini. Ia mengorbankan seluruh hidupnya untuk misi itu. Dan dalam prosesnya, ia akhirnya hancur. Dan sekarang ia semakin dekat, bertanya apa sebenarnya yang telah mereka lakukan selama ini. Apakah Moi kebetulan tidak memiliki satupun bekas luka seperti dirinya? Tangannya menjadi terlalu penasaran. Apakah Moi bersikap agak kaku sekarang? Lalu dia bilang kulitnya terlalu halus. Tak ada luka? Tak ada bekas. Kenapa dia terlihat seperti memakai lip gloss? Tapi tangannya terasa seperti semacam kekuatan suci. Dan anak kita mulai berubah kembali. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan bertanya apakah dia iblis. Saat itu juga, dia tersadar. Dia sudah tahu. Segerombolan tikus menyerbu masuk ruangan dan sekelompok penyihir menyerbu sambil melontarkan mantra. Mereka berdua membeku. Mungkin ini jebakan sejak awal. Sirius menoleh ke belakang, ingin tahu kenapa semua orang tiba-tiba muncul. Anehnya, kelompok itu tampak geram dan melotot ke arahnya, mengatakan pesan dari surga itu benar. Sirius selama ini menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Tunggu, apa? Pengkhianat yang menyamar bekerja untuk Raja Iblis? Bagaimana mungkin itu masuk akal? Dia ada di pertempuran terakhir. Dia membunuh orang itu. Dia tertawa seperti orang gila sekarang sementara anak kita berdiri di sana. Benar-benar bingung. Bertanya-tanya apakah mereka benar-benar di sini untuknya. Dan apa maksudnya dia penyusup untuk Raja Iblis? Benarkah itu? Dia menjawab ya. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi. Malahan, dia sendirilah yang membocorkan informasi bahwa dia adalah iblis. Salah satu ksatria berkata tidak perlu ragu lagi. Dia mengakuinya. Jadi mereka melancarkan serangan, tetapi dia hanya menatap tajam mereka dan mengatakan dia penyihir tingkat atas dari omong kosongnya. Dia bukan seseorang yang bisa ditangani oleh sekelompok penyihir kelas bajingan. Segera, Green berkata mereka harus keluar dari sana. Situasi ini jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Sebuah ledakan terjadi dan begitu saja, para penyihir itu lenyap. Apa-apaan ini? Orang-orang ini baru saja menekan Alt F4 di dunia nyata. Ren bahkan tidak bisa mempercayainya. Mana sebesar itu? Bagaimana bisa sekuat itu? Dan mengapa dia melindungi mereka? Lalu Sirius dengan tenang berkata mereka tidak perlu terus bersembunyi. Mereka iblis. Karena dengar ini, dia juga anak Helchen. Sirius calin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita terus melamun tentang pacar kita dan rayuannya jika ternyata dia hanya saudara perempuannya? Ini bukan Alabama. Bab selanjutnya dimulai dengan dua idiot yang berdiri di sana dengan bingung. Lalu dia bilang waktunya sudah habis. Jadi dia akan menjelaskan semuanya menggunakan sihir transfer memori. Mantan raja atau mungkin ratu, entahlah, merayakan bahwa mereka telah menciptakan seseorang. Ya? Sebenarnya iblis tanpa tanduk dan tanpa kekuatan jahat. Gadis itu berdiri di sana berpikir bahwa mungkin inilah raja yang sebenarnya di hadapannya. Raja yang absolut. Dan neraka berkata bahwa darahnya mengalir di nadinya, yang menjadikannya putrinya. Ya, begitulah cara kerjanya. Rupanya, gadis itu sudah lahir dengan ukuran seperti itu atau semacamnya karena dia bertingkah seperti baru pertama kali menjelajahi dunia. Tetapi sudah bisa bicara. Agak membingungkan. Sejujurnya, tetap saja, dia terkejut mengetahui bahwa dia adalah putri Raja Iblis. Dan itu mungkin karena dia menghabiskan seluruh hidupnya seperti tikus percobaan. Setiap hari terasa seperti neraka. Dan ya, dalam kasusnya, itu benar-benar berarti. Dia dibakar berulang kali. Satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah dengan berpikir dari orang-orang yang datang sebelum dirinya. Namun, melihat mereka membuatnya berpikir bahwa cepat atau lambat waktunya akan tiba juga. Namun sekarang, ia terharu mengetahui bahwa ia sebenarnya adalah putri Raja Iblis. Dengan sikap licik dan canggung, ia berhasil mengatakan bahwa itu suatu kehormatan. Kemudian Raja Iblis berkata akan memberkatinya dengan sebuah nama. Dan saat itulah ia menjadi kualisor. Tugasnya adalah bertindak sebagai mata-mata di tanah manusia dan mengumpulkan informasi. Astaga, ia sangat bahagia. Ya, sepertinya menjadi putri Raja Iblis adalah hal yang besar. Dalam benaknya, sekarang setelah ia tahu ia memiliki koneksi itu, rasanya ia bisa melakukan apa saja. Adegan beralih ke bagian depan kastil di mana beberapa prajurit berjalan keluar dan menemukan seorang gadis kecil tergeletak di tanah. Mereka bergegas menolongnya. Semuanya bertindak seperti orang baik, bukan? Mencoba menyelamatkan gadis malang yang telah memutuskan saat itu juga bahwa ia akan menjadi mata-mata Raja Iblis selamanya. Jadi ia mulai mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai penyihir dari Arcel. Dia bertahan menghadapi semua yang ditimpakan padanya. Dan sialnya, dia benar-benar putri Raja Iblis, iblis kecil itu. Dia tumbuh kuat, sehat, dan menjadi salah satu yang terkuat di Kekaisaran. 15 tahun kemudian,
Dia bertemu ayahnya lagi. Dia ingin sekali berlari dan memeluknya saat itu juga. Tetapi dia tidak bisa. Dia harus tetap di tempatnya, menunggu semua orang mati, kecuali Kilman. Misinya adalah menggunakan sihir yang akan mengacaukan pasukan Talin. Melakukannya secara halus sambil diam-diam membantu ayahnya tanpa ada yang menyadarinya. Jika mereka memenangkan pertarungan ini, maka pada akhirnya, dia akhirnya bisa kembali ke kastil. Akhirnya, dia bisa kembali dan tinggal bersama ayahnya sebagai Chalden milik Sor. Kilman mengatakan dia mengakui orang itu benar-benar melampaui harapan. Dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya. Namun sang raja hanya menjawab bahwa dia tidak butuh pengakuan dari manusia seperti dirinya. Kilian hanya mengatakan dia benar-benar arogan dan bertanya apakah belum saatnya mereka mengakhiri ini. Dia akan menggunakan serangan semua atau tidak sama sekali. Rupanya teknik tombak yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini versi yang rusak dan terlalu kuat. Iblis malang itu berdiri di sana tanpa lengan, tanpa kaki, kehilangan sebagian perutnya, tetapi masih berhasil memanggil bola energi besar lainnya. Servil ingin turun tangan, tetapi seluruh tempat itu musnah. Pada saat itu, ia mendengar suara ayahnya memanggil namanya dan memberinya satu perintah terakhir. Ia harus melayani Raja Iblis berikutnya, sama seperti ia melayaninya dan melindungi anak laki-laki itu sampai akhir. Lalu, boom, semuanya meledak. Raja Iblis itu benar-benar bisa bertarung. Ia seperti monster dalam pertempuran. Pada akhirnya, hanya kepalanya yang terpenggal yang tersisa. Rambutnya yang terurai berguling-guling di tanah, dan ia menyadari bahwa ia tidak akan kembali setelah kejadian itu. Satu-satunya pilihannya adalah kembali ke Talua, terutama karena pasukan cadangan telah tiba, dan akan terlihat mencurigakan jika ia pergi ke kastil atau semacamnya. Sementara itu, di kota, orang-orang merayakan kematian Raja Iblis. Sudah 1000 tahun sejak manusia terakhir kali tahu bagaimana rasanya hidup tanpa raja seperti dia. Saat itulah ia memutuskan untuk pensiun. Ia kembali ke kota Arsel, tempat pertama ia muncul dan mulai bekerja untuk ayahnya. Rencananya adalah memulai dari awal dan sedikit demi sedikit mempersiapkan balas dendam atas kematian ayahnya. Sekarang ia bilang ia sudah berpikir untuk menghabisi semuanya, termasuk Arsel. Ren tak percaya ia benar-benar putri Raja Iblis. Kelak semakin frustrasi karena ia berusaha melarikan diri dari semua hal tentang saudara kandung dan Raja Iblis. Ia hanya ingin hidup seperti orang biasa. Tapi sekarang, kejutan, anggota keluarga lain muncul. Kelak bilang mereka tidak ada hubungan darah. Tapi bagaimana mungkin jika ia bukan putra Waite? Ia bukan ayahku. Servils kemudian bilang ia tidak akan memaksa mereka untuk bekerja sama. Tetapi ia menyerahkan beberapa informasi. Kota Arsel adalah ancaman utama karena pada dasarnya kota itu adalah ibu kota sihir. Semakin lama tempat itu berdiri, semakin cepat Kelacen akan mati. Itu langsung membuat anak kita semakin serius. Bahkan dalam game, penyihir selalu menjadi kekuatan yang berbahaya. Jika dia membiarkan orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan, dia pasti mempertaruhkan nyawanya. Sementara itu, para penyihir di sana tertipu, mengatakan mereka khawatir orang lain mungkin muncul dan mencuri pujian karena telah mengalahkannya. Itulah sebabnya mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membunuhnya secepat mungkin. Saat itulah dia berkata, orang-orang ini benar-benar bajingan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang menyerang iblis dan tetap menyerang dengan kekuatan penuh. Mulai sekarang, semua yang terjadi hanyalah pertahanan diri. Sureles berbalik dan tampaknya mengenali energi itu. Yap, pria itu memiliki kekuatan ayahnya. Jadi, beginilah kejadiannya. Malam itu, mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Tapi dari sudut pandang Ren, itu lebih tampak seperti pembantaian. Bagi Sur, kota Arsel terasa seperti rumah kedua. Dia tahu segalanya di sana. Dia dengan cepat menghancurkan struktur kunci dan memutus persediaan sihir pemerintah. Kelak jelas menggunakan mana yang diwarisi dari ayahnya untuk menghancurkan semua orang dengan kekuatan nyata di tempat itu. Dan dengan mereka berdua bekerja sama. Boom! Semuanya terbakar. Api menelan kota dan langit pun menyala. Seorang pria jatuh di atas batu berkata Arsel tidak akan jatuh semudah itu. Iblis seperti mereka takkan pernah dimaafkan. Seluruh negara musnah. Seharusnya mereka berpura-pura mati saja. Dan Servil bersumpah dia tidak akan membiarkan siapapun lolos. Dimulai dengan Arsel, dia akan menghancurkan mereka semua. Bahkan Kela mulai berpikir dia terlalu bersemangat. Lalu dia berbalik dan berkata mereka sudah cukup saling membantu. Sudah waktunya bagi mereka masing-masing untuk menempuh jalannya sendiri. Tapi Sarles bertanya apakah dia serius berpikir dia tidak akan mengenali mana itu. Sekarang dia tahu dia putra kedua Raja Iblis, Kelen. Anak kita tahu tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Jadi dia hanya berkata ya. Tapi dia tampak agak terkesan dan saat itulah dia menyadari. Oh mungkin dia sebenarnya bisa merahasiakannya. Selain curiga dan mengungkapkan bahwa dia memiliki darah yang sama. Tapi tidak seperti itu. Dia bukan putrinya. Sebenarnya, dia terbuat dari darah Raja Iblis. Sungguh mengejutkan. Bung, terungkap sepenuhnya. Dia bilang dia diciptakan setelah dia lahir. Artinya secara teknis dia adalah kakak. Dan dia yakin dia pasti ingin membalas dendam untuk ayah mereka. Tapi ternyata tidak. Dia kabur dari rumah. Bung, dia ingin orang itu mati agar dia akhirnya bisa hidup bebas di dunia. Servil sama sekali tidak menyukai jawaban itu dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir untuk kabur. Dia satu-satunya garis keturunan yang tersisa dari Raja Iblis, satu-satunya anak dari ayah mereka. Tunggu, itu tidak benar, kan? Bagaimana dengan dua orang gila lainnya? Sementara itu, ninja itu pada dasarnya memohon pada anak kita untuk bilang saja dia akan pergi dengan gadis gila ini sebelum dia membunuh mereka. Jadi, dia mengatakannya, ya?
Dia ingin membalas dendam dan harus membuat mereka membayar. Tapi jelas dia berbohong terang-terangan. Cirle segera berbalik dan berkata, senang mengetahuinya, dan menyuruh semua orang pergi. Ayo kita bakar semuanya. Kela, agak ragu, berkata, baiklah. Sambil berpikir ini kesempatan sempurna untuk mendapatkan akses ke sihir Arol, Cyril tahu segalanya tentang tempat itu. Sambil berpura-pura dekat dengannya, berencana menipunya, dia akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkannya. Dan ketika waktunya tepat, dia akan pergi. Tapi salah satu orang yang selamat mendengar semuanya, dan dia sangat ingin melaporkannya kepada seseorang bernama Talia. Ternyata Talia bukan manusia. Itu nama tempat lain. Seorang tetua ingin tahu apa urusan mendesak ini. Pelayan di depan mengatakan Cyril bergabung dengan iblis-iblisnya yang dulunya bagian dari pasukan Taken. Sang tetua tetap acuh tak acuh sampai pria itu mengungkapkan bahwa ia bekerja sama dengan Kelen, dan mereka berdua menghancurkan seluruh kota Arsol. Seketika, lelaki tua itu menggebrak meja dan bertanya apakah putra Raja Iblis terkutuk itu ada di kota. Pria itu berkata sepertinya anak itu masih memiliki semacam hubungan dengan Sor. Sang tetua tak percaya kota sihir sekuat Arsel ditaklukkan begitu cepat. Kalau terus begini, semua orang akan menertawakannya. Mereka harus membunuh Sor dan membawa Kelen untuk dieksekusi. Kemudian, seorang pria bernama Hayden bersumpah atas namanya sendiri bahwa ia akan mengalahkan mereka berdua dan pergi. Dan di sanalah, kepala Raja Iblis itu hanya dia mematung, disimpan seperti piala, melayang dengan damai. Pria itu berkata garis keturunan raja terkutuk itu masih menghantuinya, meskipun hanya sebagai kepala. Namun ia bersumpah akan menghabisi siapapun yang memiliki jejak darah itu. Di tempat lain di kastil, seseorang menanyakan kabar tentang pasukan Kilian. Seorang pria berkata sepertinya dia menerima pesannya. Dia akan segera muncul. Tetua itu berkata ini saat yang tepat untuk menggunakan satu-satunya orang yang lebih kuat dari Kilman sendiri. Untuk membunuh Kela dan Cyrils, orang itu akan dibutuhkan. Seseorang bertanya apakah saudara Kilman benar-benar mati. Pria berjubah di belakang mereka menjawab ya. Dia mengorbankan dirinya untuk membunuh iblis kain dengan berani. Namun seorang pemuda berseru mengatakan sungguh menyedihkan bahwa dia mati hanya untuk mengalahkan satu raja iblis. Segera, seseorang menyuruhnya memberitahu Talio bahwa dia harus membantu dalam perburuan Kelakin. Namun pria itu hanya mengabaikannya dan berkata dia tidak peduli apakah raja terkutuk itu menginginkannya atau tidak. Iblis-iblis itu membunuh saudaranya dan dia akan membunuh setiap iblis terakhir di benua ini. Dimulai dengan pria Kela ini. Astaga, pria ini juga bertingkah seperti tokoh utama. Jujur saja, semua orang dalam cerita ini terasa seperti protagonis kecuali protagonis kita yang sebenarnya. Apa-apaan ini? Semua orang punya rencana besar yang luar biasa. Dan anak buah kita hanya berkeliaran mencari tahu kemana dia seharusnya pergi. Bukankah seharusnya dia menjadi semacam pembangun ruang bawah tanah? Kupikir ini salah satu cerita di mana dia akan membuat ruang bawah tanah di mana-mana. Tapi hei, mungkin masih akan sampai di sana. Semoga saja. Saat ini dia hanya bertanya siapa yang akan makan daging ini. Slim? Kalau dia tidak mau, biarkan saja Kela makan semuanya. Ren bertanya apa rahasianya makan banyak tanpa bertambah berat badan. Dan Soros bilang kalau dagingnya masuk cepat dan keluar cepat, berat badanmu tidak akan bertambah. Baiklah kalau begitu. Ren terperangah, menyebutnya teori keajaiban. Sementara Kela lega setidaknya orang gila ini tidak berusaha membunuhnya sekeras Sura dan Tarmu. Ngomong-ngomong, kemana mereka pergi? Lalu dia bertanya apakah Kela tidak membencinya karena dia anak kandung ayah mereka. Kela berkata, oh, aku benci. Mengetahui hal itu saja membuatku ingin membunuhmu. Tapi dia punya darah yang sama dengan orang yang dicintai dan dihormatinya. Dan itulah mengapa dia tidak bisa membencinya. Bahkan, itu juga alasan dia harus melindunginya dengan segenap jiwanya. Kela benar-benar terkejut. Ini pertama kalinya seseorang ingin melindunginya. Dan Circe, dengan tangan kecilnya yang kurus kering, berkata ia mempertaruhkan segalanya agar Circe tetap hidup. Hal itu membuat putranya tersipu, tetapi Ren sama sekali tidak menyukainya. Ia segera menyuruh Circe makan daging dan memulihkan mananya, lalu melepaskan tangannya dari wanita itu. Circe berdiri dengan canggung, berkata ia akan melindungi Circe juga, sampai hari kematiannya. Lalu Circe menyuruh mereka untuk fokus. Tempat ini akan segera dipenuhi pemburu iblis. Hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah mencari tempat yang aman untuk tidur. Tapi Kela bilang tempat ini sempurna untuk malam ini. Mereka hanya perlu sedikit berusaha dan mengubahnya menjadi benteng yang tak tertembus. Sedikit usaha. Circe membuat kayu gelondongan mengapung dan Circe baru saja membangun seluruh markas Minecraft. Seperti Fortnite 4x4. Kela bilang sejak ia mendapatkan kekuatan ayahnya, ia butuh lebih banyak istirahat untuk memulihkan diri setelah pertempuran. Seperti yang dulu dilakukan Raja Iblis. Servil juga sama. Ia mengantuk dan berkat markas yang mereka bangun, mereka berdua bangun keesokan harinya dengan segar bugar. Sementara itu, di istana, pasukan terkuat melangkah di hadapan Raja yang tampak gembira. Melihat kelompok ini saja sudah membuatnya merinding. Ia menyambut tim pemburu terkuat, si Talcan Putih. Seorang pria bermata tajam di belakang berkata kapten terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika Jenderal Kilman melihat ini, ia pasti akan bangga. Gadis peri kecil di sebelahnya menyuruhnya diam. Gadis-gadis itu memang punya telinga kecil,
tapi pendengarannya seperti audio 4K. Seseorang bergumam bahwa Adria berisik seperti biasa. Kemudian pria lain menoleh ke si biadab bernama Lion dan bertanya apakah mereka benar-benar akan terus mengikuti perintah raja seperti ini. Ia begitu kesal dengan perlakuan yang mereka terima, bahkan membunuh Kelen pun tak akan menenangkannya. Pria berambut putih itu meminta maaf kepada Kelka dan mengatakan ada sesuatu yang perlu ia tunjukkan kepada Kurdli. Ternyata itu adalah kepala terpenggal Raja Iblis yang membunuh saudaranya, Helden. Semua orang merasa jijik. Pemimpin itu kemudian bertanya apakah Kurli bisa melacak orang itu hanya dari kepalanya. Kurli bilang itu mungkin. Ia merapal mantra yang melacak garis keturunan dari kepala terpenggal itu. Makhluk malang itu hanya duduk di sana menderita seperti yang belum pernah dialami kepala manapun sebelumnya. Kilman memberitahu iblis terkutuk itu untuk tetap membuka mata dan memperhatikan semua yang akan mereka lakukan. Sementara itu, kepala Raja Iblis hanya melayang di sana. Tidak mengerti apapun yang terjadi. Kembali ke kelompok petualang kita, Sur menyuruh semua orang untuk bangun. Orang-orang Talcan terkutuk itu akan segera menemukan mereka. Ren tidak mengerti apa yang ia bicarakan, jadi Sire menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang sangat berbahaya. Sebenarnya, pasukan yang menyerang Raja Iblis bahkan tidak berpikir mereka akan menang. Mereka pada dasarnya bertindak sebagai eksperimen yang mencoba mengumpulkan informasi bagi pasukan elit yang sebenarnya, Talcan Putih, untuk masuk dan benar-benar membunuh Raja. Anak kita bingung. Ever bertanya siapa orang-orang ini. Sals menjelaskan bahwa mereka adalah unit elit yang terdiri dari para jenius tempur dan pemimpin mereka adalah saudara dari orang yang membunuh Raja Iblis. Dia bertanya apakah orang yang membunuh ayahnya benar-benar lebih lemah dari yang baru ini. Sils mengepalkan tinjunya dan berkata dia tidak mau mengakuinya. Tetapi kenyataannya pasukan Talcan Putih jauh lebih kuat daripada pasukan mereka sebelumnya. Itu jelas membuat anak kita lengah. Ren, sebagai suara akal sehat, menanyakan hal yang sudah jelas. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan orang seperti itu? Surles menjelaskan bahwa Talcan Putih sedang menjalani semacam pelatihan isolasi, tetapi mereka akan segera kembali. Dan itulah kesempatan sempurna bagi mereka untuk menghentikan pertempuran ini bahkan sebelum dimulai. Karena jika orang-orang itu benar-benar lebih kuat dari Arcel, tidak mungkin mereka menang hanya dengan bertarung. Kela menunjukkan bahwa jika mereka sudah tahu tentang kematian saudaranya, maka sudah pasti mereka sudah berburu. Tidak mungkin mereka bertahan hidup tanpa bantuan. Jadi, sudah waktunya mereka membangun pasukan dan membangun markas mereka sendiri. Akhirnya, pasukan kita maju. Ren tampak agak bingung. Tapi dia mengatakannya dengan terus terang. Mereka butuh pasukan yang tak akan kalah dari si Talcan Putih itu. Markas yang tak tertembus, yang takkan runtuh berapapun penyerang yang muncul. Mereka akan membangun ruang bawah tanah terkuat yang pernah ada. Salah satu dari mereka melamun sementara yang lain ketakutan. Dia bilang mereka tak bisa terus mempertaruhkan nyawa, seperti yang mereka lakukan dalam pertarungan melawan Raja Iblis. Mereka tak hanya butuh ruang bawah tanah terkuat. Mereka harus berperang melawan Thalia. Sirius bersemangat, mengatakan Thalia tak akan mengharapkan yang kurang dari putranya. Sementara itu, dia hanya di sana berpikir, aku hanya mencoba membangkitkan semangat mereka berdua. Aku tak tahu apa yang kulakukan. Starwells, di sisi lain, sudah menyatakan sudah waktunya untuk mulai membangun pasukannya dan bilang dia tahu beberapa orang yang bisa mereka panggil. Ayo berperang. Gadis-gadis itu jauh lebih bersemangat tentang ini daripada yang seharusnya. Kela hanya bingung, kenapa mereka begitu menyukai ini, tapi untuk saat ini, beginilah caranya mengulur waktu. Sedikit demi sedikit, ia akan membangun dunianya sendiri. Tempat yang tak bisa diganggu siapapun. Sebuah peta yang sebelumnya tak pernah bisa ia wujudkan, tetapi di sini mungkin saja bisa terwujud. Putra kita kini bersemangat. Ia langsung bertanya apakah Sarles mengenal iblis yang bisa diandalkan. Sarles menjawab, ya, dia tahu. Sarles bilang mereka butuh seseorang yang benar-benar tahu geografi dan medan. Sarles berhenti sejenak, lalu berbalik dan berkata, ayo, aku kenal seseorang. Maka, perjalanan pun dimulai. Sepanjang perjalanan, putra kita mulai mempelajari sihir Arcel. Sihir itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam beberapa hari. Tapi ia adalah putra Raja Iblis, yang mewarisi jiwa orang itu, jadi ia berhasil menguasainya. Melihat wujud sihir itu di tangannya sendiri membuatnya merasa semakin dekat dengan tujuannya. 4 hari berlalu. Sur bilang mereka hampir sampai. Ren merasa aneh. Tempat itu tampak terbengkalai. Surs menjawab bahwa tidak selalu seperti ini. Jelas, tempat itu telah hancur. Tiba-tiba, Surs berhenti dan memberitahu mereka untuk tidak bergerak apapun yang terjadi. Seorang pria bangkit dari tanah, memberitahu Talcin untuk tetap di tempat mereka berada. Ia bertanya apakah mereka akan kembali untuk membunuhnya lagi. Rupanya, Talcinlah yang menyerang dan menghancurkan tempat ini. Pria itu menyerang dan menusukkan tombak ke bahunya. Sarvile dengan tenang mengatakan hanya sedikit orang yang pernah mendengar tentangnya. Ren bingung dan ingin tahu mengapa ia lengah seperti itu. Tetapi Kela menyuruhnya untuk membiarkan Servil yang mengurusnya. Biarkan ia melakukan apapun yang ia inginkan. Para prajurit bertanya mengapa ia tidak bertarung. Bukankah mereka dianggap lawan yang sepadan? Namun ia memainkan peran mulia dengan berlutut dan mengatakan ia menerima kemarahan mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka butuhkan sampai mereka merasa lebih baik. Rupanya, berlutut seperti itu merupakan semacam kebiasaan dari kelompok ini, jadi ia seharusnya tidak mengetahuinya. Namun, ia mengatakan bahwa sebagai iblis,
Hanya itu yang bisa ia lakukan. Para prajurit bingung. Namun, anak kita menyela dan menyatakan bahwa ia adalah anak terakhir Helchin yang masih hidup. Dan ia menggunakan kata-kata bahwa Soros dapat dipercaya dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka langsung menerimanya hanya karena auranya. Mereka pasti sudah mengenalinya sebagai Tuan Muda Kelly. Semua orang berlutut. Semua iblis memberi hormat kepada anak laki-laki ini dengan simbol aneh itu. Ren bersemangat karena sepertinya semua orang menghormati anak laki-laki kita dan Chert bila mereka mengakuinya sebagai rambut asli. Kelah hanya memperhatikan dan menyadari sebuah kota kecil di bawah sana dan ada tangga kecil yang mengarah lebih jauh ke bawah. Kota itu tampak seperti tempat bawah tanah. Dia bersemangat mengatakan mungkin membangun pasukan tidak akan sesulit itu. Sebuah perayaan sudah berlangsung untuk anak laki-laki kita. Semua orang bersukacita atas kedatangan putra Raja Iblis. Mereka bilang mereka akan menyiapkan apapun yang dia inginkan. Yang harus dia lakukan hanyalah memberi perintah. Tapi melihat sekeliling, yang benar-benar menonjol baginya adalah bagaimana arsitektur tempat itu benar-benar berbeda dari kastil Arcel atau kastil Raja Iblis. Sungguh surrealis. Mereka berhasil membangun semua ini hanya dengan sumber daya alam dan tanpa sihir. Dia tidak menyangka akan menemukan kota sebesar dan semaju ini di sini. Langsung saja, dia bilang Servil benar. Mereka membutuhkan bantuan iblis bumi. Dan dia sangat gembira. Berkata, sudah kubilang. Selain itu, ada seorang prajurit hebat di tempat ini yang perlu mereka rekrut. Prajurit itu bertanya siapa yang dia bicarakan dan dia menjelaskan bahwa Talcin menemukan tempat ini ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Istana Raja Iblis. Jelas, ketika mereka menemukan markas iblis, mereka mulai memusnahkannya. Pria malang itu mencoba mengatakan bahwa mereka adalah prajurit Thalia, tetapi seluruh tempat itu hancur. Meski begitu, pria hijau besar ini muncul, bertanya bagaimana mereka berani membantai orang-orang yang bahkan tidak terlibat dalam pertempuran. Dia berkata dia tidak akan membiarkan prajurit yang tidak terhormat menyentuh anak-anak ini. Soros bingung melihat iblis yang benar-benar melindungi orang lain. Kapten menyuruh prajurit itu untuk menyebutkan namanya, dan dia menjawab itu adalah Douglas. Yap, tiba-tiba, seorang Douglas muncul dalam cerita. Dia adalah putra iblis bumi. Kapten menatapnya dan mengatakan akan lebih baik jika dia terlahir sebagai manusia. Tetapi kemudian menyuruh semua orang untuk berhenti bertarung. Mereka akan berangkat menuju kastil Raja Iblis. Deng, ternyata orang itu lumayan. Ya, maafkan mereka karena tidak membunuh anak-anak. Ajaib. Bahkan iblis itu tampak bingung. Slash menyuruhnya untuk bangga. Keberaniannya menyelamatkan suku. Pria itu hanya berdiri di sana dengan canggung. Tidak benar-benar mengerti. Tapi ya, dia menyelamatkan sisa-sisa suku. Kembali ke masa kini, dia berkata, orang ini tidak lari. Dia tetap tinggal untuk melindungi anak-anak sampai akhir. Ren berkata, nama Douglas kedengarannya bisa dipercaya. Sementara itu, Kel berpikir iblis bumi ini tidak hanya bisa membuat semua hal keren ini, tetapi mungkin juga petarung yang handal. Kombinasi yang sempurna. Dia langsung berdiri, mengatakan dia ingin bertemu Douglas. Tapi rupanya, itu bukan ide yang bagus. Karena seseorang memperingatkannya bahwa orang ini tidak mudah dihadapi. Mungkin lebih baik mencari orang lain. Kela bersikeras dan memerintahkan mereka untuk menemukan orang itu dan membawanya. Di tempat lain di kota, Kela bertanya apakah dia menolak untuk patuh. Douglas ada di bengkel dan mengatakan anak itu mungkin putra Raja Iblis. Tetapi itu tidak berarti dia harus mengikutinya. Kela bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia menggunakan kekerasan. Dan Douglas hanya menjawab bahwa dia akan mati saat bertarung. Anak kita tidak mengerti mengapa orang ini ingin tinggal di tempat ini. Dan Douglas menjawab, dia lahir dan besar di sini. Sudah menjadi tugasnya untuk melindungi tanah airnya, dan itulah mengapa dia tidak akan pergi. Kela menyadari bahwa orang ini memang keras kepala seperti yang mereka katakan, dan Douglas hanya meminta maaf. Anak kita berpikir, seperti di dalam game, memiliki pasukan Or akan sangat mengagumkan. Orang ini akan menjadi tambahan yang sempurna untuk tim, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan jika orang itu lebih suka mati daripada mengikutinya. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah. Sebenarnya, tidak. Dia hanya menatapnya tajam dan berjalan pergi. Menyadari arsitektur kotanya sangat efisien. Dia benar-benar membutuhkan seseorang yang berasal dari ras ini untuk membantunya. Sementara itu, orang-orang mabuk sudah mulai mencicipi minuman keras lokal. Anak-anak kita kesal karena semua orang di sini mabuk sementara dia satu-satunya yang bekerja. Tapi sudahlah, cukup kerjaannya. Kan, tahu-tahu, dia juga minum. Si brengsek itu. Semua orang menertawakan Upwen. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dan mengatakan senang mereka ada di sana dan mereka bisa mengandalkan bantuan apapun yang mereka butuhkan. Waktu berlalu. Anak-anak kita di tempat tidur, santai dan nyaman, mulai mengantuk ketika pintu terbuka. Beberapa orang masuk, salah satunya memegang kapak. Wah, apa ini? Dia sedang bermimpi indah. Lalu Douglas masuk dan berkata, malam ini dia mati dan berayun entah dari mana. Tapi tiba-tiba ekspresi Douglas berubah. Kela menghindar. Sekarang Kela bilang dia yakin. Dia mundur dari tempat tidur sementara orang-orang memanggilnya pengecut. Kel hanya menatap mereka. Ada yang aneh. Dia menyadari bahwa Douglas di tempat ini sebenarnya tidak sedang membuat senjata. Benda-benda yang dia buat, belenggu, dan itu tidak masuk akal. Mustahil mereka muat di lengan tempat kerja. Dia tetap waspada sepanjang hari dan menyadari sedang diawasi. Sejak saat itu, dia menajamkan perhatiannya pada segala sesuatu di sekitarnya. Dan saat itulah dia menyadari sebuah penghalang. Layar ajaib yang terpasang tepat di depannya. Kau tak akan pernah menyadarinya kecuali kau mewarisi kekuatan Raja Iblis. Dia juga teringat sesuatu yang aneh dari cerita Cyril. Douglas bilang dia melindungi para peri hitam. Namun, sejak Kela tiba di sini,
Dia belum melihat satupun dari ras itu. Saat itulah semuanya tersadar. Sekarang dialah yang melancarkan serangan penuh. Pria itu langsung tersungkur. Kela berkata dia akhirnya mengerti cerita wanita itu. Douglas tidak menolak untuk menyerahkan para peri hitam itu. Dia tidak bisa karena dia tidak melindungi mereka. Dia mencoba memperbudak mereka. Dan kemudian, bam, Douglas tiba-tiba tampak seperti kehilangan 50 kilogram, menuntut untuk tahu bagaimana Kela mengetahuinya. Kela tidak peduli. Dia hanya ingin tahu apakah sudah waktunya untuk menjatuhkan penghalang sihir itu. Anak kita akan memulai kembali revolusi. Semua orang di pemukiman mengacungkan kapak, berteriak, menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Dan seperti dugaan Kela, iblis adalah iblis. Semua orang terjerat dalam jaringan perdagangan manusia ini. Raja tidak percaya Douglas benar-benar gagal dalam misinya. Douglas menggumamkan permintaan maaf. Kela memperingatkan mereka, minggir, dan Douglas pun tewas. Orang-orang tua itu tidak percaya seorang pengecut Kela telah mengendalikan seluruh situasi. Mereka mencapai penghalang. Kela memerintahkan Douglas untuk membukanya. Douglas mengeluarkan sebuah bola dari sakunya dan memasukkannya ke dinding. Saat itu terbuka. Astaga, peri sungguhan berhamburan keluar. Jauh lebih banyak dari yang dibayangkan Kela. Dia tercengang. Serville dan Ren bergegas mengatakan dia benar. Kedua bajingan itu mencoba memasang jebakan. Dan ketika mereka tiba, mereka melihat hal yang sama. Kela memberitahu Sal untuk mengurus orang-orang ini. Dia ingin dia melihat setiap ingatan mereka dengan sihirnya. Charles menjelaskan itu tidak akan seakurat mentransfer ingatannya sendiri. Tetapi dia bisa membacanya. Itu sudah cukup. Dia merapal mantra. Cahaya menyinari mereka. Dan anak laki-laki kita melihatnya. Seorang wanita hamil di sebuah gua terbengkalai menggendong bayinya yang baru lahir. Para bangsawan tampak seperti manusia datang. Mereka di hutan dan sekarang membusuk di gua-gua. Wajah wanita itu berlinang air mata. Dan sekarang semuanya serius. Anak kita baru saja bilang keberadaan mereka menyedihkan. Para iblis bumi itu sekawanan bajingan. Dia berbalik ke arah iblis terdekat dan menghantam wajahnya. Si bodoh itu melesat ke dinding dan meledak menghantamnya. Sekarang ketiganya akhirnya mengerti. Dia tahu persis apa yang dilakukan orang-orang ini di sini. Dan Douglas membenarkannya. Ya, itulah yang mereka lakukan. Para Dark Elf, jelasnya, adalah ras yang disukai manusia, ras yang diberkati oleh alam, mampu bertahan hidup di lingkungan apapun. Itulah mengapa mereka adalah ternak yang sempurna. Ren bertanya bagaimana mungkin mereka memperbudak kaum mereka sendiri. Douglas menjawab terus terang, dengan kematian Raja Iblis, satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mendesah bersama manusia. Kela hanya bisa mengingat kembali. Dia sudah terjebak dalam kehidupan yang menyedihkan di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang dia bereinkarnasi di bawah ayah itu. Tapi orang-orang di sini, mereka menderita sesuatu yang jauh melampaui apapun yang pernah dialaminya. Mustahil baginya untuk hanya duduk diam sementara hal seperti ini terjadi tepat di depannya. Dia memanggil Surs dan Ren, mengatakan mereka akan menyelesaikan pekerjaan yang tak bisa diselesaikan Killman. Mereka setuju. Mengatakan tak ada yang bisa memaafkan seseorang yang mengkhianati ras mereka sendiri. Dan mereka menambahkan bahwa Kelet pun tak terkecuali. Hari ini, mereka memurnikan rencana kaum mereka sendiri. Douglas memohon bantuan, berteriak bahwa mereka hanya bertiga. Tetapi tampaknya yang lain mengikuti perintah. Mereka semua menyerbu masuk. Sekarang pertanyaannya, bisakah mereka benar-benar menangani seluruh kota? Jangan lupa, mereka datang ke sini mencari sekutu, tetapi sekarang mereka memulai perang besar-besaran. Gadis-gadis itu berteriak bahwa mengkhianati putra Raja Iblis adalah pelanggaran yang lebih parah. Tapi para iblis hanya berkata mereka tak peduli. Mereka tidak menerima perintah dari sampah seperti dia. Douglas datang untuk serangan lagi, tetapi Kela menangkisnya. Saat itulah akhirnya anak kita tersadar. Inilah kehidupan nyata sekarang. Tak ada lagi permainan. Dan kini ia punya kekuatan yang cukup untuk benar-benar mengubah dunia dengan tangannya sendiri. Berdiri diam dan ditendang di wajah bukanlah pilihan. Para elf di dekatnya benar-benar bingung. Mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sampai akhirnya salah satu dari mereka angkat bicara, bertanya-tanya apakah mungkin kau melakukan ini untuk mereka. Jika memang begitu, bukankah seharusnya mereka juga membantu? Lagi pula, mereka sedang diselamatkan. Salah satu dari mereka berdiri dan bertanya, apa yang kau lakukan? Membantu saat ini sungguh gila. Wood yang terlibat akan sangat berbahaya. Jika mereka kalah, satu-satunya hadiah yang mereka dapatkan hanyalah siksaan yang lebih berat. Mendengar itu membangkitkan kembali banjir kenangan menyakitkan bagi Wood, dan ekspresi damai di wajahnya berubah menjadi putus asa. Melihat ini, Kela bertanya pada Douglas apakah ia tidak mendengar jeritan kesakitan itu. Ia bersumpah bahwa semua yang terlibat akan menanggung akibatnya. Tiba-tiba, Douglas merogoh sakunya, mengatakan bahwa jelas itu tidak akan cukup. Dia menelan batu aneh dan berteriak agar semua orang melakukan hal yang sama karena kalah di sini berarti mati. Dan semua iblis patuh. Benda mineral tanah ini adalah sesuatu yang Ren pikir hanya ada dalam legenda. Kela segera bertanya apa maksudnya. Slains? Itu adalah benda yang menukar umur seseorang dengan peningkatan kekuatan yang besar. Dan begitu saja, mereka semua mulai membesar. Douglas bersumpah akan membunuh anak kita. Seketika, Kelar menyadari bukan hanya kekuatan fisik mereka, kemampuan sihir mereka juga meningkat. Dan masalahnya, ya, dia mewarisi kekuatan Raja Iblis, tetapi dia masih belum bisa menggunakannya sepenuhnya. Douglas menyerang lagi, dan Kela tahu dia harus siap. Dia berbahaya sekarang. Tapi entah dari mana, tanaman merambat menyembul dari tanah dan mulai menahan Douglas. Dia bingung, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian,
Sebuah suara dari belakang mengatakan dia tidak akan pernah mengalami ini lagi. Dia menolak untuk disiksa lagi dalam kehidupan ini. Para elf lainnya berteriak pada Wood agar tenang. Dia mulai kehilangan kendali. Douglas bersumpah setelah ini selesai, dia akan menyiksa Wood sampai mati. Tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Anak kita sudah mendekat, mengatakan itu tidak akan terjadi. Dan menusukkan pisau tepat ke perutnya. Lalu dia menoleh ke Wood dan bertanya, "Itu namamu, kan?" Dia sangat menyukainya. Douglas terduduk di tanah, menggertakkan gigi, menggeram tak percaya dia menciptakan kayu hanya untuk dikhianati Wood seperti ini. Lalu dia meledak marah, berteriak, "Persetan, aku sedang menyiksanya sekarang." Kela tak percaya, tubuh pria itu semakin membesar. Dan tiba-tiba, bam, dia melancarkan pukulan. Awalnya, sepertinya pukulan itu ditujukan ke kayu. Tapi syukurlah tidak, pukulan itu ditujukan ke anak kita yang ternyata bisa menahan pukulan itu. Dia terbanting ke dinding, tapi hei, napasnya masih lancar. Masalah sebenarnya muncul ketika pria itu mengalihkan fokusnya ke orang yang takkan selamat. Tangannya seukuran seluruh tubuh Kela, dan ia berteriak hendak memenggal kepalanya. Wood sudah membiru, hampir meledak. Kela menyadari pria itu benar-benar kehilangan akal. Ia lebih terpaku untuk membunuhnya daripada melawannya. Melihat semua ini, Kela tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, ia tak mungkin menang. Ia butuh serangan jarak jauh. Sesuatu sekarang. Saat ia berusaha keras mencari solusi, tiba-tiba ia mendapati dirinya berada dalam kehampaan. Sebuah bayangan di belakangnya berbicara. Ia kini berada di dalam kesadarannya sendiri. Kela berbalik dan bertanya siapa dirinya. Bayangan itu menjawab dengan bertanya apakah ia tak lagi tertarik menyelamatkan gadis itu. Meskipun waktu berjalan lambat di sini, ia harus bertindak cepat. Kela fokus dan bertanya apakah bayangan itu tahu cara menyelamatkan Wood. Bayangan itu berkata Kela belum siap untuk menggunakan kekuatan penuh Raja Helchalden. Namun seiring tubuh dan pikirannya sinkron, ia mulai melepaskan semakin banyak kekuatan itu. Kela membentak. Ia tak ingin penjelasan. Dia ingin tahu apa yang bisa dia gunakan saat ini. Bayangan itu setuju. Berkata, "Baiklah," dan memberikan apa yang dibutuhkannya. Sebelum menghilang, bayangan itu menambahkan dengan samar, "Sebentar lagi, kita akan bertemu lagi. Kangxi." Anak kami tercengang. Bagaimana bajingan ini bisa tahu nama buminya? Tapi kemudian, begitu saja, dia kembali, dan di tangannya, sebuah busur misterius besar. Dia langsung tahu inilah kekuatannya. Dia meraihnya dan menyatakan akan melindungi Wood. Douglas berbalik tepat waktu untuk melihat wanita itu menggerakkan kepalanya. Wanita itu memanggil beberapa tanaman merambat untuk melindungi dirinya dari Kela. Memberitahunya bahwa inilah akhir dari kejahatannya. Fus, dia menembak. Satu tembakan. Kena langsung. Douglas terbakar. Sepertinya sudah selesai. Kela yakin akan hal itu. Sebuah kena langsung. Dan pria itu sedang menunggangi api. Apakah sudah berakhir? Sepertinya sudah. Tapi dengan benda itu, siapa yang tahu, busur ini jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Tapi apa yang dia temukan dalam pikirannya? Sementara itu, Ren masih terkepung dan Servil juga sedang berjuang. Dia tak bisa menggunakan sihir area bawah tanah tanpa risiko runtuh. Kela menyuruh mereka berdua untuk tenang. Dia akan mengakhiri ini dalam sekejap dan boom, dia melepaskan rentetan tembakan. Semuanya tepat sasaran. Cyrils menyadari sesuatu. Sisi manusianya telah tumbuh lebih kuat, ya? Tapi ini murni energi iblis. Kela kini bersemangat. Dia memiliki sihir jarak jauh. Dan begitu saja, seluruh tempat itu menyala. Hujan panah berjatuhan. Semuanya hangus. Curtles terkesan. Batu-batu yang dimakan iblis itu lebih kuat dari yang dia duga. Ren menambahkan, "Gila, mereka menghabiskan masa hidupmu hanya untuk menggunakannya." Tetap saja, mereka perlu menyelidiki dari mana kekuatan semacam itu berasal. Kela melangkah maju dan menarik perhatian semua orang. Mulai sekarang, mereka bebas. Dia menyuruh mereka untuk hidup bebas dan berhati-hati agar tidak tertangkap oleh bajingan seperti itu lagi. Para iblis atau Dar Elf tampak bingung. Tunggu. Apakah kita iblis atau elf? Bahkan Kela tampak ragu. Ras yang sama, katanya. Maksudku, adil. Mereka kewalahan. Mereka akhirnya bisa membawa anak-anak dan meninggalkan tempat ini. Semua orang berlutut, berterima kasih padanya, mengatakan Kela telah menyelamatkan mereka semua. Namun, para Sireal melihat hal yang jelas. Mustahil mereka bisa menjadikan iblis bumi sebagai bawahan mereka. Ren setuju. Sayang sekali. Tapi mau bagaimana lagi, orang-orang itu memperbudak manusia. Lalu Kela bertanya pada Wood. Wood melihat dalam ingatannya bahwa Kela terlahir bebas. Kan, ditangkap kemudian. Kela mengangguk, dan saat itu juga Wood tahu. Jika memang begitu, Kela tidak punya keluarga lagi untuk kembali. Mereka telah mengambil segalanya darinya. Ia berkata, "Ya, dan ya, kau sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya." Kela mengajukan tawaran. Wood menyuruhnya ikut dengan mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menjelajahi medan seperti iblis bumi. Tunggu. Bukankah dia prigelap beberapa saat yang lalu? Sekarang dia iblis bumi. Bagaimanapun, kau pasti mengira dia punya pengetahuan medan. Kan? Tepat sekali. Itulah asumsinya. Tapi Kela dengan cepat mengoreksi Wood. Dia bukan iblis bumi. Jika dia membutuhkan seseorang seperti itu, dia akan sia-sia. Kel hanya menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia peri yang diberkati oleh alam. Dan lebih dari itu, dia telah menunjukkan lebih banyak keberanian dalam menghadapi bahaya daripada kebanyakan orang. Itu sudah cukup baginya. Jadi, dia menyuruhnya untuk bangun dan ikut dengannya. Sejujurnya,
Masih belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan atau dia yang bingung. Semuanya bercampur aduk. Tapi dia jelas kewalahan, tampak seperti anak kecil. Dia bahkan tidak ingat seperti apa rupa keluarganya ketika dia masih muda. Dia ditangkap terlalu muda, dilemparkan ke dalam kandang itu oleh iblis, dan dibesarkan di sana sejak saat itu. Dia tidak percaya akhirnya tiba saatnya untuk meninggalkan tempat itu. Kela berkata dia tidak akan mengikutinya. Dia akan ikut dengannya sekarang. Ayo, nak, bangun. Bajingan berjubah putih itu datang, dan mereka harus menjadi lebih kuat dan membangun markas mereka. Dan dengan itu, anggota kelompok lainnya benar-benar pergi. Kau mungkin berpikir dia akan membawa semua orang bersamanya setelah semua kekacauan itu. Tapi tidak, semua itu hanya demi satu rekrutan baru. Namun, meskipun Kel sedikit khawatir apakah yang lain akan menemukan tempat tinggal, dia harus ingat bahwa mereka diberkati oleh alam. Dimanapun mereka berakhir, pasti lebih baik daripada tempat mereka berada. Malam tiba dan Ren sudah membuatnya kesulitan. Kau anak baru, jadi sekarang kau harus mendengarkan semua yang kami katakan. Silas langsung memintanya untuk menemukan sungai tempat air mengalir. Sepertinya dia memang manusia. Dia mengendus udara dan berkata dia bisa mencium bau air di arah itu. Kela bertanya pada Silas mengapa mereka mencari sungai. Dia bilang mereka butuh perahu atau sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk bergerak lebih efisien. Ren bercanda bahwa naga akan bagus, tapi jelas itu tidak realistis. Dia harus berhenti memimpikan hal-hal bodoh. Mungkin lebih baik berharap untuk unicorn. Kela setuju. Ayo pergi ke tempat kayu itu berada. Di hutan terdekat, sekelompok unicorn sebenarnya sedang minum air. Sepertinya mereka benar-benar menemukan semua yang mereka inginkan. Dan ada naga di sana juga. Hutan ini bertumpuk. Ren bilang kalau mereka menemukan naga, itu miliknya. Cyril bersumpah itu takkan pernah terjadi. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria berbaju putih muncul di hadapan seseorang yang mungkin salah satu iblis bumi, memohon agar diampuni. Dan siapa yang berdiri di sana? Curly, pendeta wanita berpinggul lebar. Ia mengenalinya sebagai satu-satunya yang selamat. Kita kembali sedikit ke cerita mereka yang mencoba mencari tahu mengapa mantra pelacak keluarga tidak berhasil. Curly bilang banyak sinyal bermunculan ke segala arah. Kalpa bilang, mustahil. Mustahil pria itu punya banyak anak. Tidak bisakah mereka mencari tahu yang mana yang benar-benar Kela? Curly bilang, sayangnya, tidak, gadis peri itu ingin tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tak bisa menyia-nyiakan hidup mereka melacak mereka semua. Kilian bilang mereka tak punya pilihan. Mereka akan memburu setiap iblis di benua ini sampai mereka menemukan Kela. Yang ia minta hanyalah Curly terus melacak anak itu. Katanya kalau dia pergi sendiri, dia bisa teleportasi. Mungkin menemukannya lebih cepat. Didi melompat masuk, bilang selagi dia mencari, mereka akan berburu. Dia tidak masalah. Matanya berkilat dan bam. Dia langsung teleportasi. Kilian menyeringai dan bilang sudah waktunya. Perburuan dimulai. Kembali di markas iblis bumi lama, Curly bilang dia merasakan energi Helchin. Apa salah satu anaknya datang ke sini? Iblis itu bilang iya. Si brengsek Kela menghabisi seluruh suku. Dia bertanya kemana dia pergi. Iblis itu bilang dia tidak tahu. Tepat saat pria itu hendak mengucapkan kata keduanya, bam, sebuah paku menembus kepalanya. Dan ayolah, bagaimana kalau dia bercanda? Kau baru saja membunuh pria malang itu seperti itu. Dia mungkin punya info berharga. Yah, sudah terlambat sekarang. Setidaknya sekarang dia bisa mulai melacak energi itu dan akan segera menemukan Kelen. Setelah malam yang panjang, kelompok kecil itu akhirnya sampai di sungai. Kayu Kela yang tertegun benar-benar berhasil mencium sesuatu dari kejauhan. Dia hanya berterima kasih padanya. Ren, yang jelas-jelas cemburu, menyuruhnya berhenti bersikap sombong hanya karena itu. Anak kami bilang mereka harus berhenti dan makan. Sudah berhari-hari sejak mereka makan dengan benar. Lalu, makhluk alam yang diberkahi, mengangkat tangannya dan ikan-ikan melompat keluar dari air. Sebenarnya, ia memanipulasi energi alam dengan menarik air dan ikan ke arah mereka. Ren tidak ingin menjadi tidak berguna, jadi ia menawarkan untuk membuat api. Tetapi Cyril sudah mengurusnya. Ren menyadari ia belum berkontribusi apapun akhir-akhir ini. Sekarang semua orang bersantai di hutan kecil yang nyaman, menikmati makanan lezat dan memuji kayu atas kerja kerasnya. Sementara Ren duduk di pinggir, jelas-jelas terganggu. Sor bertanya mengapa ia tampak begitu lesu. Ren bersikeras ia baik-baik saja. Sor berterima kasih padanya seperti biasa, mengatakan jika ia tidak makan, maka ia akan makan semuanya. Anak kami melihat Ren menunduk dan berkata ia lelah makan ikan. Jika mereka punya buah-buahan di sekitar, ia akan senang. Ren langsung bersemangat dan berkata ia akan pergi mengambilnya. Wood juga berdiri untuk membantu, tetapi Kela menyuruhnya untuk tetap tenang. Ia bilang ia bisa mengandalkan Ren. Kela bergegas pergi, gembira. Servil hanya memperhatikan kepergiannya, berpikir ia sebenarnya sederhana, mudah dibaca, dan Kela menyadari Kela orang baik. Servil jelas mengatakan itu hanya untuk menghiburnya. Servil menyangkalnya, mengatakan ia serius hanya ingin buah. Mereka terus mengobrol, unicorn, apapun itu. Dan kemudian Kela mengatakan yang sebenarnya ia inginkan adalah seekor naga. Saros menyuruhnya untuk bangun. Tidak ada yang menemukan naga di tengah hutan. Sementara itu, Ren sendirian di luar sana. Bagaimana kemungkinannya? Ia dengan santai menginjak sesuatu sambil meraih buah. Benar-benar santai. Dan tentu saja, buah itu mulai bergerak. Ia mengira itu gempa bumi sampai ia melihat ke bawah dan melihat pupil raksasa menatapnya. Jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Ia lebih suka menemukan seekor naga. Kembali di perkemahan, Kela bertanya kepada Wood apakah ia secara alami merasakan energi bumi. Wood mengatakan ia tidak yakin bagaimana menjelaskannya,
Tetapi ia bisa merasakan alam dalam rentang tertentu. Seals membayangkannya seperti melihat peta dalam game. Ia memujinya, mengatakan bahwa itu adalah kemampuan yang sempurna untuk menjelajahi ruang bawah tanah. Dia setuju. Satu-satunya masalah adalah jangkauannya tidak terlalu jauh. Permisi, orang kita benar-benar melacak sungai yang mereka tuju sepanjang malam. Itu jauh. Namun, Kela bertanya apakah ada cara untuk meningkatkan jangkauan itu. Wood bilang dia pernah mendengar sebuah metode. Kau harus memakan batu peramal naga yang hidup selama 1000 tahun. Jika kau melakukannya, kemampuan penginderaanmu akan meningkat ratusan kali lipat. Kela berpikir itu terdengar luar biasa. Tetapi Cyril segera menyuruhnya untuk tenang. Menemukan naga itu tidak mudah, apalagi membunuhnya. Kela bertanya apakah mereka benar-benar sekuat itu. Maksudku, ayahnya pernah menghancurkannya dengan satu pukulan. Seals menjelaskan, ya, naga adalah makhluk terkuat di alam, dan mereka sangat membenci iblis. Hanya manusia dengan ketahanan mental ekstrim yang pernah berhasil menjinakkannya. Kela merasa ironis. Manusia lemah melakukan hal seperti itu. Sarah mengatakan untuk tidak mencoba memahami sifat naga. Itu di luar pemahaman. Tapi sekarang Kela bersemangat. Dia ingin tahu di mana dia bisa menemukan salah satu batu itu. Saros menyuruhnya berhenti terbawa suasana. Hal semacam itu tidak akan membantu dalam perjalanan mereka saat ini. Hampir mustahil. Kela hampir menerimanya. Lalu Ren berlari kembali ke perkemahan dengan seekor naga mengejarnya. Saat Ren muncul dengan naga itu, semua orang menoleh seperti, tunggu, apa kita dengar itu benar? Ya, mereka mendengarnya. Dan ya, mereka semua hampir lari menyelamatkan diri. Kela berteriak padanya untuk menjelaskan apa yang dilakukan makhluk yang tak akan pernah mereka temukan ini di sini dan mengapa ukurannya sebesar gunung. Tapi oh tidak, coba tebak siapa yang ada di dekat sini yang mendengarkan? Curly, ya? Ancaman berpinggul lebar itu sendiri. Dia sepertinya mengenali suara itu. Semua orang merunduk di balik batu sementara makhluk raksasa ini mondar-mandir, menjulang di atas setiap pohon yang terlihat. Curly dengan tenang memperhatikan, tersenyum dan berkata, akhirnya, bajingan ini lari. Lalu dia menoleh ke Ren dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Panggil seekor naga. Kau pengkhianat atau hanya idiot? Ren menangis, mengatakan ia tak sengaja. Ia tak menyangka akan menemukannya. Wood berkomentar bahwa makhluk sebesar ini pasti telah hidup setidaknya 1000 tahun. Lalu, berdiri di sampingnya, seseorang berkata, makhluk seperti itu pasti punya batu clairvoyance. Kela berbalik dengan santai, menyetujui, hanya untuk tiba-tiba menyadari siapa yang mengatakannya. Semua orang juga. Cyril langsung melompat, mengenali Curly, dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Ren tersentak. Ia tahu nama itu. Seseorang dari pasukan White Talchin. Dan Kela tak membuang waktu. Ia menarik busurnya dan memberitahu semua orang untuk bersiap bertempur. Wanita ini bukan lelucon. Seorang penyihir berdarah dingin yang terkenal kejam. Sungguh, Kela tak percaya ini. Tak ada kedamaian di dunia sialan ini. Setiap kali ia berbalik, ancaman baru datang. Dan sekarang begini. Seorang penyihir berdarah dingin. Mungkin es juga. Mungkin keduanya. Curly menyuruhnya tenang. Tak ada alasan untuk bertarung di sini. Kela bingung. Curly memanggil Surles dan mengatakan bahwa ia harus tahu bahwa bertarung sekarang tidak ada gunanya. Slash tersentak. Curly menjelaskan bahwa ia bisa membunuh siapapun dengan satu mantra. Kela bertanya, tunggu, benarkah? Curly hanya menjawab dengan tenang, ya, dan ia tidak menggertak. Curly lebih kuat dari gabungan mereka semua. Tentu saja, Ren panik. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Curly menjawab bahwa tidak perlu semua orang mati. Datanglah dengan tenang. Bukankah itu lebih baik daripada mati mendadak sekarang? Kela bertanya kemana ia berencana membawa mereka. Ia dengan santai menjawab Kilian. Tentu saja, Sarl tahu itu. Si brengsek itu sudah ikut campur. Curly menutup matanya dan berkata ia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Kau Chen? Jadi sebaiknya kau ikut. Kela tahu yang sebenarnya. Jika ia pergi bersamanya, ia akan mati juga. Curly mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Setidaknya kau seharusnya memilih jalan yang memberimu sedikit lebih banyak waktu. Tapi anak kita tak ingin mati. Dia begitu dekat untuk mewujudkan mimpinya seperti sebuah permainan. Dan dia tahu mungkin, hanya mungkin, dia punya sedikit peluang melawannya. Tapi jika dia hanya ikut dengannya, peluang itu langsung hilang. Dia lebih baik bertarung dan mati daripada menerima kekalahan. Dia melepaskan anak panah pertama, tapi Curvich justru membangun penghalang. Surles langsung berteriak, semuanya serang. Tapi jujur saja, saat masih musuh, dia mengalahkan seluruh regu sendirian. Sekarang dia sekutu, semacam mit. Mantra meledak melawan penghalang. Bahkan kayu pun ikut terlibat. Ranting-ranting bermunculan dari tanah, melilitnya dari dalam. Ren, muak tak berguna, menyerbu dalam 2 serangan, menghantam dinding sekuat tenaga. Dia lupa perannya sebagai pendukung. Curly dengan tenang menyatakan, kau baru saja membuat keputusan akhirmu. Penghalang itu hancur. Sihir meletus ke segala arah. Ren terpental ke udara seperti boneka kain. Curly berkata dengan tenang, baiklah, aku akan mengambil tubuh Kela saja. Ya, dia memang penyihir berdarah dingin. Dan ya, dia juga menggunakan es. Dia merapal badai salju, mantra badai salju brutal yang langsung menghantam semua orang. Servil berteriak agar semua orang masuk ke dalam penghalangnya. Tidak sempurna, memang melelahkan, tapi hei, lebih baik daripada tidak sama sekali. Kela segera memeriksa Ren, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ren hanya meminta maaf,
mengatakan dia tidak pernah berhasil membantu apapun. Ser membentaknya agar berhenti menangis. Mereka sedang bertengkar dan dia harus fokus. Kela bertanya pada Sirvil apakah dia punya keahlian yang cukup kuat untuk mengalahkan badai salju itu. Sayangnya, dia mengakui Curly punya lebih banyak lingkaran sihir daripada dirinya. Dan sekarang perisainya mulai retak. Ya, di tengah badai salju ini, begitu benda itu pecah, mereka semua mati. Kela mulai mengingat kembali pengalaman aneh di dalam kesadarannya sendiri. Berharap benda itu akan muncul untuk menyelamatkannya lagi. Dia mulai berteriak setengah putus asa. Sementara Saros menyuruhnya untuk tenang. Jika dia terus memaksakan diri seperti itu, perisainya akan hancur lebih cepat. Anak kita tampak seperti akan pingsan karena kekuatan mental yang luar biasa. Berteriak, keluar dari pikiranku. Sementara itu, jauh di dalam hutan, naga itu merasakan sesuatu dan tentu saja mulai bergerak menuju sumbernya. Curly tiba-tiba berkata ia bisa merasakan energi Helchin berasal dari Kela. Jadi itu sebabnya ia tidak bisa menemukannya sebelumnya. Tapi itu tidak penting. Akhir hidupnya ada di sini. Kela tidak mengerti mengapa. Sekeras apapun ia mencoba, ia tidak bisa kembali ke kesadarannya sendiri. Ia pikir ini adalah salah satu momen protagonis ketika kau akan mati dan sebuah kekuatan bangkit untuk menyelamatkanmu. Sesuatu yang sinematik, tapi tidak. Penghalang itu retak lalu hancur. Mantra menghujani mereka semua. Kela mengira inilah akhirnya. Tapi di detik terakhir, boom, naga itu muncul, menangkis serangan itu. Semua orang menatap kaget. Bahkan Curly tidak tahu harus berbuat apa. Dengan satu kepakan sayapnya, naga itu benar-benar menggagalkan sihirnya. Anehnya, makhluk itu melangkah mendekati Kela. Tiba-tiba, ia dibanjiri kenangan tentang naga-naga lain. Dan tunggu, naga ini, ia mengenal ibunya. Saat itu, naga itu berbicara. Lari. Kela tertegun. Mendengar suara makhluk itu, ia berbalik dan naga itu memuntahkan sesuatu ke arahnya. Tunggu, apakah itu? Apakah batu clairvoyance? Kela bingung. Kenapa kau memberiku ini? Naga itu hanya bilang tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ia harus menyembunyikan kekuatannya dan melarikan diri. Kela menginginkan rencana pertempuran yang terperinci, tetapi terlambat. Ia melesat. Naga itu berbalik dan menyemburkan api besar ke arah Curly, memaksanya untuk menaikkan penghalangnya lagi. Ia bergumam bahwa itu aneh. Seekor naga membantu iblis. Sementara itu, Kelar menyadari ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Mereka harus lari sekarang selagi masih ada perlindungan. Curly, terlepas dari semua kekuatannya, tidak bisa menyelesaikan ini dalam sekejap. Naga itu menyemburkan api lagi. Ia menangkisnya lagi dan dengan dingin bertanya, apakah itu benar-benar serangan terbaikmu? Lalu ia membuka matanya. Baiklah, aku akan berusaha sedikit lebih keras. Sebuah lingkaran sihir muncul di atas. Ia memanggil es titanik. Sebuah gunung es raksasa sedang turun, diarahkan tepat ke naga itu. Saat turun, Kela teringat kenangan-kenangan naga itu. Ia bersyukur diberi batu itu. Sekarang lari. Semuanya. Si gila itu datang. Tabrak. Gletser itu menghantam tanah seperti palu dewa. Curly berjalan maju, menyadari betapa anehnya semua itu. Ia ingin membaca ingatan naga itu sebelum mati. Namun tiba-tiba, api menyembur dari tubuh naga itu. Ia mulai terbakar habis, dan saat memudar, ia menggeram. Manusia itu kejam dan egois. Akan tiba saatnya mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan. Dengan itu, naga itu lenyap, hanya menyisakan abu dan kawah beku. Curly menyadari naga itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri daripada membiarkannya membaca pikirannya. Namun hanya itu yang kalian butuhkan. Naga itu memberinya cukup waktu, dan kini bajingan itu telah lenyap. Ia melarikan diri. Sekarang keadaan benar-benar memburuk. Mereka tahu mereka sedang diburu. Bagaimanapun, takdir mereka tetaplah mati di tangan Talchan. Di tempat lain di hutan, seseorang bertanya, ada apa dengan naga itu? Pertama, ia mencoba membunuh kita, lalu ia membantu. Wood angkat bicara, mengatakan ia menyadari makhluk itu sepertinya ingin membantu Kela. Makhluk itu muncul tepat setelah ia menggunakan kekuatan iblisnya. Kela menambahkan bahwa untuk sesaat, ia melihat beberapa kenangan. Rasanya seperti naga itu mengenal ibunya. Ren merasa aneh. Naga tidak akur dengan iblis. Jadi, apa kisah di antara mereka? Kela bilang ia tidak tahu, tapi rasanya pahit. Lagi pula, naga itu telah memberinya sesuatu. Saat ia melihatnya, ia menyadari apa itu, sebuah batu peramal. Makhluk itu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga menyerahkan sesuatu yang sangat langka. Source menimpali, mengatakan ia yakin mereka baru saja diselamatkan oleh ratu. Kela tak henti-hentinya bertanya-tanya apa hubungan antara ibunya dan naga itu. Tanpa ragu, ia menyerahkan batu itu kepada Wood. Inilah yang kita butuhkan, katanya. Sor mengangguk dan menyuruhnya segera menghabiskannya. Mereka membutuhkan seluruh kekuatan yang bisa mereka dapatkan sekarang. Lagi pula, mereka sedang diburu oleh pasukan terkuat di dunia. Wood ragu-ragu. Benda ini agak terlalu kuat. Kau yakin aku tak apa-apa memakan ini? Cyrils bahkan tak berkedip. Siapa lagi yang akan menggunakannya? Makan saja. Jadi dia berkata, baiklah, dan menelan batu itu. Seketika, dia merasakan gelombang energi yang aneh. Dan kemudian ingatan mulai membanjiri. Dia melihat masa lalu naga itu. Makhluk itu telah ditangkap pada hari ia dilahirkan. Digunakan seperti tikus percobaan dalam eksperimen manusia. Manusia-manusia kotor itu mencoba segalanya pada naga itu, tak pernah peduli bagaimana rasanya. Generasi demi generasi manusia datang dan pergi, menua dan mati sementara naga itu terperangkap di fasilitas yang sama. Bereksperimen tanpa henti. Seorang manusia bahkan berkomentar, butuh waktu lama,
Tetapi naga itu akhirnya berhenti menangis. Butuh beberapa generasi untuk mematahkannya. Namun di hari yang sama, semuanya hancur berantakan. Turk Chaldon, yang dianggap sebagai Raja Iblis terkuat dalam sejarah, melancarkan invasi ke wilayah manusia. Ia menyatakan bahwa semua orang di kerajaan akan dihancurkan. Selama perang itu, fasilitas penelitian runtuh. Naga itu tidak bodoh. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, terbang mencari naga lain yang serupa. Akhirnya, ia menemukan sekelompok naga lain dan memberitahu mereka apa yang terjadi tentang manusia, laboratorium, dan penyiksaan itu. Namun saat itu, sudah terlambat. Sebagian besar naga itu telah menjalin ikatan erat dengan manusia. Manusia telah melakukan segala macam eksperimen pada naga untuk memahami sihir mereka, untuk mencuri organ mereka, telur mereka, segalanya. Ia mencoba memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak lagi mempercayainya. Mereka mengatakan naga itu terlalu dekat dengan iblis sekarang. Dan di pihak iblis, mereka juga tidak mempercayai naga. Ia mengatakan naga terlalu dekat dengan manusia, sehingga naga itu tidak memiliki tempat untuk tinggal, tidak memiliki tempat untuk pergi. Jadi, ia mengisolasi diri di pegunungan, hidup dalam kesunyian tak berujung hingga suatu hari, seorang gadis kecil ingusan datang. Naga itu sedang tidur ketika tiba, terisak dan menangis. Ia menatapnya dan berkata, "Bu." Naga itu bingung. Ia berlari dan mencengkeram hidungnya. Makhluk itu mencoba berkata, "Hei, aku bukan ibumu." Namun gadis kecil aneh itu tidak peduli. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah mungkin itulah alasan ia dilahirkan. Nama gadis itu adalah Curis. Dan apa yang dilihat naga itu dalam ingatannya bahkan lebih mengerikan. Di masa lalu naga itu, ia telah disiksa dan dijadikan bahan eksperimen oleh manusia. Di masa lalunya, ia adalah iblis. Iblis memiliki faksi mereka sendiri, sebuah kelompok independen yang dikenal sebagai Tersa. Kelompok ini diam-diam melakukan eksperimen sihir naga. Tujuan mereka sederhana, menaklukkan para naga. Jadi, segera setelah Curis menetas dari telurnya, ia langsung dibawa dan dijadikan bahan eksperimen. Naga kecil itu menempel di dinding dalam ingatan itu. Ya, itu dia. Astaga, tak seorang pun menyangka gadis itu benar-benar seekor naga. Charis memiliki potensi sihir tertinggi di antara semua orang. Dia bisa merapal mantra yang bahkan naga lain pun kesulitan. Bahkan sihir transformasi, salah satu wujud paling rumit, dia kuasai tepat setelah dia lahir. Dan itulah mengapa mereka melakukan begitu banyak eksperimen padanya. Sejak dia datang ke dunia ini, dia selalu panik. Akhirnya, dia mengembangkan sihir teleportasi sendiri. Dan begitulah caranya dia lolos. Dia hanya mempelajari mantranya dan menghilang. Dia muncul kembali di hadapan naga itu. Mungkin takdir telah membawanya ke sana karena mereka memiliki kehidupan yang serupa. Dan karena rasa sakit yang sama itu, hampir mustahil bagi mereka untuk memperlakukan satu sama lain seperti orang asing. Sekarang anak itu memanggilnya Tuan. Naga itu berkata, "Ya, benar, dia bukan keluarga bagi siapapun. Jadi mulai sekarang, panggil dia Tuan." Charis berseri-seri gembira, berteriak, "Tuan dan Ibu, Guru dan Ibu." Setelah itu, naga itu mulai mengajarinya segalanya. Ia menceritakan bagaimana dunia bekerja, bagaimana naga harus bertahan hidup di dalamnya. Ia mengajarinya segala macam sihir yang harus diketahui naga. Dan waktu yang dihabiskannya bersama Charis sama sekali tidak seperti hari-hari isolasi yang pernah ia derita sebelumnya. Ia bersyukur untuk itu. Suatu hari Charis bertanya ada apa. Ia hanya bilang ia ingin mengucapkan terima kasih. Sedikit demi sedikit ia menyaksikan Charis tumbuh dewasa. Charis membawa semacam kebahagiaan yang bahkan tak bisa ia gambarkan. Semua rasa sakit yang ia rasakan dalam hidupnya yang panjang dan tersiksa tiba-tiba terasa kecil dibandingkan dengan kebahagiaan bersamanya. Namun kemudian segalanya berubah di saat yang tak terduga. Suatu hari naga itu tampak gugup. Charis bertanya ada apa. Tiba-tiba ia bertanya, "Siapa kau?" Charis membeku. "Apa yang kau bicarakan?" "Aku Charis." "Jelas." Tapi ia terus mendesak. "Kau manusia atau iblis? Lebih baik kau katakan padaku." Ia pikir itu semacam ujian aneh. Apakah ini bagian dari pelajaran atau semacamnya? Namun naga itu menggeram dan menyemburkan napas api. "Jika kau manusia atau iblis, kau akan mati bagaimanapun caranya." Charis tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, tubuh naga itu, setelah seumur hidup disiksa dan menua, telah mencapai batasnya. Bahkan naga pun bisa hancur. Charis memohon padanya untuk berhenti. "Apakah ini ujian? Apa yang kau lakukan?" Pikiran naga itu kembali sejenak. Dia tersadar. Dia bertanya lagi, "Guru, Anda benar-benar tidak mengingat saya?" Ia meminta maaf, mengatakan ia tidak bermaksud menyerangnya. Tetapi sejak saat itu, ia tidak bisa mengenalinya lagi. Untuk menghindari menyakitinya, bahkan secara tidak sengaja, ia pergi. Charis berdiri di sana berteriak agar ia kembali dan berhenti bersembunyi. Namun ia tahu berada di dekatnya adalah bahaya terbesar. Maka ia menarik diri dari kehidupan Charis, mempersiapkan ajalnya sendiri sambil memutar ulang semua kenangan hangat dan indah dari masa-masa mereka bersama. Naga tua berhati lembut dan canggung itu sungguh memilukan. Dan Fen, ia mengangkat kepalanya, merasakan sesuatu di udara. Energi aneh. Saat itulah hal itu terjadi. Ia mengenalinya. Rasanya persis seperti energi Charis. Energi dari muridnya atau mungkin putrinya, yang ia cintai seperti anak kecil. Ia terbang, sayapnya membelah udara, terbang secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika ia sampai di sana, ia tidak menemukan Charis. Ia menemukan Kela di ambang kematian. Dan saat itu juga,
Ia tahu ini bukan dirinya, ini orang lain, seorang anak yang sama sekali berbeda. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyadari kebenarannya. Ini putranya, Karist, gadis yang menikam perut anaknya sendiri dan mencoba membunuhnya. Ya, ia telah menjadi seorang ibu. Gila? Ya, namun ia tetap telah melahirkan seorang anak yang berharga ke dunia, dan itu sudah cukup baginya. Sang naga bersumpah, setidaknya, ia akan melindungi anaknya. Dan saat itulah sang naga mengeluarkan semburan api terakhir. Jika hidupnya akan berakhir, setidaknya itu akan berarti ia akan mati melindungi anak dari orang yang ia sayangi, orang yang ia cintai. Dengan itu, ia mengucapkan selamat tinggal kepada terkutuk dan akan jatuh ke tanah. Ren berlari menghampirinya menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja melihat banjir kenangan, seperti mimpi yang begitu lama sehingga semakin ia mencoba mempertahankannya, semakin kenangan itu lenyap. Namun setidaknya sekarang ia tahu bahwa naga itu telah mati dengan bahagia. Ia tidak begitu mengerti maksudnya, tetapi satu hal jelas, penyihir itu telah menghancurkannya tanpa usaha. Serius? Gunung es raksasa itu, tak seorang pun bisa menenggelamkannya. Tak lama kemudian, Soros bertanya apa yang sedang terjadi. Bagaimana kau bisa melupakan segalanya? Wood mencoba menjelaskan bahwa mungkin kemampuan itu tidak aktif sekaligus. Mungkin butuh waktu untuk berkembang, atau mungkin dia memang tidak punya bakat untuk itu sama sekali. Tiba-tiba, Ren menyela, menyuruhnya untuk tenang dan tetap positif. Namun, Hela menarik kelompok itu kembali ke masalah. Mereka tak punya waktu untuk menunggu kekuatan Wood tumbuh. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak tahu kapan Talcin berjubah putih itu akan menemukan mereka lagi. Dia menyuruh Cyrils mengeluarkan peta. Warna biru menandai wilayah manusia, wilayah iblis berwarna merah. Saat ini, mereka berdiri tepat di persimpangan kedua zona itu. Kela yakin bahwa menuju selatan adalah langkah terbaik mereka. Ren bingung. Dia ingin pergi ke selatan ke wilayah manusia, bukan tanah iblis. Dia menjelaskan bahwa ayahnya pasti punya alasan mengirimnya ke jiwa kita, alih-alih ke suatu tempat yang jauh di dalam wilayah iblis. Jika dia ingin menyembunyikannya, ada tempat yang lebih aman. Jadi mungkin ayahnya tahu bahwa wilayah iblis akan segera diserang dari segala arah setelah Raja Iblis jatuh. Sor setuju. Pasukan manusia mungkin sudah menyerang wilayah iblis. Ren bertanya, bukankah seharusnya mereka mencoba membantu orang-orang itu? Kumpulkan mereka di belakang Kela, tetapi dia menggelengkan kepala. Untuk saat ini, itu mustahil. Seperti yang mereka lihat di negeri iblis bumi, semua orang hanya menganggap Kela pengecut yang melarikan diri. Dengan reputasi seperti itu, mustahil dia bisa mengumpulkan pasukan. Ren menekankan bahwa setidaknya dia punya surrealis, kan? Tetapi bahkan Kela mengakui bahwa dia tidak banyak. Selain ayahnya, tidak ada iblis lain yang tahu bahwa dia adalah salah satunya. Dia tidak bertanduk. Dan terlebih lagi, dia telah menyerang banyak wilayah saat berada di bawah kendali Talcin. Pengampunan tidak akan datang dengan mudah. Kela mengatakan langkah pertama mereka adalah membangun ruang bawah tanah, sebuah markas operasi. Sedikit demi sedikit, melalui usaha mereka sendiri, mereka mendapatkan pengakuan. Dan ketika itu terjadi, para iblis akan memilih untuk mengikutinya. Para gadis itu ikut serta. Mereka membantunya mengumpulkan prestasi, membangun nama, dan pasukan akan terbentuk dengan sendirinya. Itulah sebabnya Kela mengatakan tujuan pertama mereka adalah menemukan tempat yang terlindungi secara strategis. Pangkalan Selatan adalah pilihan paling masuk akal saat ini. Dan melihat betapa antusiasnya para gadis itu, Kela merasa lega. Bahkan dengan rencana setengah matang seperti ini, mereka masih bersamanya. Akhirnya, ia memiliki teman yang dibutuhkannya. Namun bahaya belum berakhir. Ia masih diburu oleh musuh-musuh yang luar biasa kuat. Penyihir berpaha tebal itu, ia bukan lelucon. Dan menghadapi Talcin berjubah putih itu lagi sama saja dengan bunuh diri. Ia membutuhkan lebih banyak informasi. Banyak hal yang ia lihat di dunia ini terasa seperti permainan. Ras, nama, jenis monster, bahkan kemampuan mereka. Hanya saja para elf di sini tidak punya telinga. Lihat glider aneh yang mereka miliki. Tetap saja, pasti ada hubungan antara dunia lamanya dan dunia ini. Dan itu sempurna karena itu berarti dia bisa menggunakan semua strategi yang dikuasainya dalam permainan untuk bertahan hidup di sini. Itulah jalannya menuju kemenangan, dan tidak mungkin dia mati dengan cara bodoh. Adegan beralih ke tempat lain yang sedang dihancurkan. Itu tampak seperti kampung halaman para iblis, dan manusia menyerbu untuk memusnahkan semuanya. Si aneh itu bertanya apa yang sebenarnya dibicarakan pria itu seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Iblis itu berteriak bahwa mereka sudah menyerah. Jadi mengapa mereka masih diserang? Tapi kapak besar itu terulur dan bam, kapak yang kejam itu mengakhirinya dengan dingin. Diam dan matilah. Sementara itu, sang kapten mendapat kabar bahwa seekor naga telah membantu Kela. Setidaknya sekarang mereka tahu bahwa naga itu telah bertemu dengannya di dekat perbatasan antara dua wilayah, tidak jauh dari tempat mereka berada. Wanita misterius itu menjelaskan bahwa dia telah mengirimkan sekelompok kupu-kupu untuk melacak anak laki-laki itu. Dan astaga, Kela bajingan yang licik. Kapten yakin anak itu tidak akan menuju wilayah iblis, yang pada dasarnya telah berubah menjadi lautan api. Itulah sebabnya mereka menyelesaikan urusan di sana dan bergerak keluar untuk menemui Curly secara langsung. Salah satu dari mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap iblis yang tersisa. Masih banyak yang harus dibunuh, tapi dia hanya menyuruhnya untuk tenang. Mereka punya banyak waktu untuk menghabisi sisanya. Setelah Kela menghilang, dia hanya ingin menghemat setiap detik yang dia bisa dari kematian orang yang membunuh saudaranya. Sementara itu, anak kami melesat ke selatan dengan kecepatan penuh. Rupanya,
Mereka telah bepergian tanpa henti selama seminggu. Dan anak itu benar-benar bahagia. Akan luar biasa jika mereka bisa menghindari orang-orang aneh berjubah putih itu sampai mereka memiliki markas yang layak. Sebuah markas yang, tentu saja, harus diisi dengan semua yang dia ketahui dari kehidupan sebelumnya. Tapi tiba-tiba, para unicorn berhenti. Wood segera meneriakannya. Dia bisa merasakan bahwa makhluk-makhluk itu menolak untuk terus melaju. Itu biasanya terjadi ketika mereka merasa medan di depan terlalu berbahaya untuk bertahan hidup. Hela berterima kasih kepada mereka dan berkata mulai sekarang mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hormat kepada hewan-hewan mulia itu. Mereka membawa mereka sejauh yang mereka bisa. Ren, tentu saja, sudah mengeluh. Tak seorang pun akan bertahan hidup dalam iklim seperti ini. Tapi Kela berkata itulah mengapa ini adalah tempat yang sempurna. Mereka harus segera mencari perlindungan. Para unicorn pergi. Tapi hei, lihatlah kupu-kupu pengintai licik itu terbang ke sana kemari. Unicorn-unicorn itu membenci dingin. Jadi mengapa mereka datang dari selatan dan tepat berempat juga? Mencurigakan. Naluri pelacak muncul. Menatap ke arah sebuah pulau di seberang danau, Kela berkata itu akan menjadi tempat ramannya. Ya, dia bermain aman. Baiklah. Dom sedang melarikan diri. Dia bertanya kepada Wood apakah dia bisa merasakan monster atau makhluk hidup di pulau itu, tetapi Wood menjelaskan bahwa dia hanya bisa merasakan alam, bukan kehidupan secara spesifik. Ser memperhatikan perahu-perahu rusak di dekatnya dan menduga tak seorang pun pernah menggunakannya selama berabad-abad. Pencairannya masih bisa digunakan. Jadi mereka pun berangkat. Pulau itu hanya berjarak 200 m, tidak terlalu jauh. Tetapi mereka masih bisa dilihat dari daratan. Puncak gunung di sana sempurna untuk pengintaian. Pintu masuknya ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Dan Kela meminta Soros untuk merapal mantra ilusi di atasnya. Ia berkata akan mudah jika struktur dindingnya masih utuh. Saat itu juga, Kela menyadari sudah lama tidak ada orang yang melewati tempat ini. Jadi, ia menyuruh semua orang untuk mulai memeriksa tempat itu dan meminta Wood untuk menyebutkan apapun yang ia rasakan. Wood berkata sepertinya ada 2 jalur, kiri dan kanan, yang akhirnya menyatu menjadi satu ruangan besar. Di balik itu, ada ruangan yang lebih besar lagi. Mungkin pintu masuk utama. Kela memutuskan mereka harus berpencar dan bertemu di tengah untuk menjelajahi area yang lebih luas. Sirius menawarkan diri untuk ikut dengannya, tetapi Ren menariknya kembali, mengatakan ia yang akan pergi. Terowongan itu berbahaya, jadi 2 petarung terkuat harus berpencar. Surles tidak senang, tetapi ia setuju. Saat mereka berjalan, Wood menunjukkan bahwa batu-batu bercahaya itu memancarkan cahaya. Ia mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang batu-batu itu, tetapi Cyril memotongnya. Cyril bilang ia tidak percaya padanya. Wood tampak agak terkejut, tetapi Cyril menjelaskan bahwa ia hanya setuju untuk bepergian dengannya karena Kela yang memintanya. Ia bukan tipe orang yang mudah menjalin sekutu. Mereka bertukar pandang tegang, dan Woodley mengatakan kepadanya untuk tidak mengkhawatirkannya, dan bahwa ia tidak perlu memanggilnya kawan. Kau bisa menganggapnya seperti budak. Gadis sialan, santai saja. Ia memiringkan kepalanya dan berbalik, mengatakan bahwa ia benar-benar tidak menyukainya. Kasihan dia. Apa yang harus dia lakukan? Mengapa ia menjelek-jelekannya seperti itu? Ia menghabiskan seluruh hidupnya di dalam gua dan sekarang ia ingin bersikap sok kuat. Kedua dole dinamis itu menatap batu-batu bercahaya yang sama. Ren terus mencoba menemukan bahaya dimanapun hanya untuk membuktikan bahwa ia berguna baginya. Lalu tiba-tiba, sebuah gumpalan datang menggelinding ke arah mereka. Mereka bertanya-tanya apakah ini lendir yang terkenal itu. Pria itu sangat bersemangat untuk merasakan teksturnya. Tetapi kemudian wanita itu langsung meninjunya dan benda malang itu berceceran di tempat, hancur total. Wanita itu berbalik dengan bangga pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia banyak membantu. Pria itu memujinya, karena hampir tidak bertahan, hanya untuk mencegahnya berkecil hati. Dan wanita itu pun berseri-seri dengan kebahagiaan. Wanita itu mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Apapun yang menghadang mereka, dia akan menanganinya. Tetapi kemudian seluruh gua mulai berguncang, dan sebuah golem raksasa muncul tepat di depan mereka. Pria itu segera menunjukkan betapa besarnya benda itu dan menyuruh wanita itu untuk berada di belakangnya. Tetapi wanita itu semakin berani, mengatakan dia akan mengurusnya sendiri. Ayolah, terakhir kali aku memeriksa, kau hanya punya sihir pertahanan. Sementara itu, di sisi lain, keadaan tenang. Mereka bahkan menemukan permata yang tertancap di dinding. Mungkin itu tempat harta karun. Sirius bertanya apakah dia tidak terlihat menakjubkan dalam cahaya ini, tetapi Wood tampak sama sekali tidak tertarik. Dia sudah tahu kalau itu Ren. Dia pasti sudah di sana memuji betapa kerennya komandannya. Sejujurnya, dia benci dipasangkan dengan pria aneh ini. Kembali bersama 2 lainnya, Ren dan anak buah kita sedang bertarung melawan golem itu. Dia ingin mengalahkannya untuk membuktikan kemampuannya, tetapi yang didapatnya hanyalah pukulan telak yang membuatnya terbanting ke dinding. Kela bilang tidak ada cara untuk menang tanpa senjata. Namun, dia bersikeras bisa melakukannya, melayangkan pukulan lagi, dan menerima pukulan lagi tepat setelahnya. Ayahnya tidak mengerti kenapa dia memaksakan diri, mempertaruhkan nyawanya seperti ini, tetapi dia bilang kalau dia tidak bisa melakukan ini, maka dia tidak layak menjadi pelayannya lagi. Kela bingung. Kita melihat kilas balik saat ayahnya bertanya apakah dia serius ingin berteman dengan pelayan itu. Kel kecil dengan ingusan dan mata berkaca-kaca berkata santai saja. Dia memang ingin berteman dengan Ren, tetapi ayahnya mengira dia bercanda dan menyuruhnya untuk segera membuat kontrak. Anak itu gemetar dan gugup sementara gadis bermata besar itu hanya menatapnya. Dia meminta maaf,
Mengatakan tidak banyak yang bisa dia tawarkan, tetapi atas nama Kelakin, dia menjadikannya pelayannya. Dan tetap saja, dia berterima kasih padanya. Fakta bahwa dia menginginkannya sebagai teman, bukan pelayan, membuatnya benar-benar bahagia. Malam itu, sambil mengawasinya tidur, dia bersumpah untuk selalu mendukungnya menjadi iblis terkuat. Lucunya, jika saya ingat benar, ketika cerita dimulai, dia mengolok-oloknya tanpa henti. Sekarang dia menjadi manis dan setia. Oke, tetapi mereka sebaiknya menjelaskan mengapa dia Oke, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia agak pengecut. Seseorang yang selalu diambang kematian karena saudara-saudaranya. Dia menangis mengatakan dia takut dan Ren mengatakan kepadanya jika dia mati, dia juga akan mati. Dia mencoba bersikap dingin padanya dengan harapan itu akan membuatnya lebih kuat. Tetapi keadaan semakin buruk baginya. Para pelayan lainnya mulai menindasnya karena bosnya terus dipukuli. Satu-satunya makanan yang ia dapatkan hanyalah jimat sampah yang dimasak, yang membuatnya mual setelahnya. Sekarang mereka menyiramnya dengan lava dan ia hanya bersantai. Makanan iblis itu sungguh tak masuk akal. Bung, satu-satunya tempat ia bisa tidur adalah kandang kuda, dan sekarang jelas mengapa ia mulai membenci anak laki-laki itu. Sial, gadis-gadis iblis itu juga brutal. Duo yang dinamis. Untungnya, mereka terlihat lebih jelek dari sudut itu. Mereka bahkan menyebarkan rumor tentang Ren yang mencoba merayu Tom dengan tubuhnya. Dan sekarang mereka di sini untuk membuatnya lebih cantik. Ya, benar. Saat itulah ia benar-benar mulai membenci Kela. Astaga! Ia benar-benar ingin membunuhnya. Meskipun kontrak mengatakan ia juga akan mati. Tapi hei, kita sedang membicarakan Kela. Lagi pula, mereka berdua tidak bisa mati. Kela meminta maaf, sambil berkata, "Oh, tunggu, sekarang masuk akal." Karena dia abadi, mungkin Kela juga mewarisi sebagian keabadiannya. Atau itu hanya omong kosong, entahlah. Bung, saat itulah ia menyerah pada segalanya dan memutuskan untuk hidup seperti mayat. Tapi tiba-tiba, ia berubah dalam semalam. Menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Dan versi barunya inilah yang ia lihat menjadi Raja Iblis Agung. Ia menghindari pukulan lain dari Gollum dan berteriak bahwa ia lelah menahannya, melompat dan memukul kepala Gollum itu, berteriak bahwa mulai sekarang, ia akan berguna. Kalau tidak, ia bahkan tidak pantas berada di sisinya. Kepala Gollum itu membentur tanah dan ia tertusuk hingga kelelahan. Mengatakan ia tidak ingin ditinggalkan olehnya. Kela agak bingung dengan semua ini, tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Golem lain menyerbu dari belakang. Ia tampak ketakutan, tetapi sekarang saatnya cat. Sayang, boom, satu pukulan mengirim makhluk itu ke lantai. Ia menangkap gadis itu dalam pelukannya, bertanya apakah ia sudah gila. Gadis itu terus menempatkan dirinya dalam bahaya setiap kali ia dalam bahaya. Tetapi ia benar-benar tidak bisa mati. Dan mengapa ia meninggalkannya? Ia terguncang, dan ia mengatakan padanya bahkan jika ia ingin pergi, dia toh tidak akan membiarkannya pergi. Jadi lebih baik dia tidak menyesal tetap bersamanya. Air mata, ingus, dan segalanya. Dia menempel padanya. Meskipun anak laki-laki kita belum lama mengenalnya, dia masih memiliki semua kenangan dari masa lalu Kela yang asli dengannya. Dan bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi masa depannya sendiri. Dia benar-benar perlu menjadi lebih kuat. Sementara itu, Wood dan Cyrils akhirnya mencapai ujung ruang harta karun itu. Dia serakah seperti biasa, mengumpulkan barang-barang. Tapi, nah, apa yang akan kau lakukan dengan semua itu? Kau diburu oleh seluruh dunia. Kau tidak punya tempat untuk menjualnya. Wood memanggilnya dan dia langsung membalas, mengatakan dia tidak memberinya apapun. Tapi dia bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu atau apakah dia hanya berpura-pura. Dia bingung dan kemudian tiba-tiba harta karun itu berubah menjadi belenggu dan menjebaknya. Tepat di sesuatu merayap dari belakang. Itu adalah laba-laba harta karun. Nah, itu monster kreatif. Meninggalkan harta karun untuk memancing orang, lalu menangkap mereka. Harta karun itu menempel tepat di lehernya. Wood bilang dia merasakan sesuatu yang aneh pada gelang itu dan sekarang jebakannya sudah jelas. Cyrils jelas bertanya mengapa dia tidak memperingatkannya. Wood menjawab bahwa dia pikir dia cukup terampil untuk menyadarinya. Dia berasumsi dia punya rencana. Dia menangkis serangan monster itu, jelas kecewa karena dia tertangkap begitu mudah. Dia mencoba berpura-pura, mengatakan dia berpura-pura seperti ini semua bagian dari rencananya. Dia bermain terbalik, ingin melihat seberapa kuat dia. Yap, dia benar-benar terjebak dan tak berdaya. Jadi, apa sekarang, jenius? Tunjukkan pada kami bagaimana kau akan memperbaikinya. Dia seperti, gampang. Dia mematahkan gelang itu, membebaskannya. Dia melawan laba-laba itu, dan boom, dia mati. Bersih dan rapi. Tidak ada drama. Tapi laba-laba itu belum selesai. Mulai menyemburkan racun kemana-mana. Wood masih melakukan pekerjaan berat. Menangkapnya dan menariknya keluar. Dia bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Apa langkah selanjutnya? Jika dia bisa menggunakan sihirnya dengan bebas, dia akan menghabisi makhluk itu dalam sekali serang. Tapi ternyata, dia tidak bisa. Tidak yakin kenapa. Kupikir kau sudah membebaskannya. Jadi sekarang aku bingung. Ngomong-ngomong, laba-laba itu terus menyemprotkan racun dan Wood terus melemparnya ke sana kemari untuk menjaganya tetap aman. Lalu laba-laba itu melepaskan tembakan lengket dari pantatnya dan menancap di dinding. Dia menyadari bahwa dia sedang diincar secara khusus. Penghalang itu menguncinya di tempat. Makhluk ini akan mengincarnya. Dia tidak percaya dia bisa mati di tangan monster sebodoh itu. Tapi kemudian Wood melangkah di depannya. Kurus, dia menangkisnya. Dia dengan tenang berkata,
Bukankah kau bilang kalau kau bisa menggunakan sihir? Kau bisa memperbaikinya dalam sekali serang. Dan karena itu masalahnya, dia akan melakukan apa saja untuk memastikan dia bisa melakukannya. Astaga! Dia masuk dan menyerang laba-laba itu dengan sesuatu dan akhirnya menghancurkan apapun yang menahannya. Makhluk itu mencoba membalas dengan combo lain. Tapi, bro, dia menangkis semuanya dengan telentang. Orang ini gila. Rasanya hampir romantis cara dia mengatakan padanya bahwa sekarang giliran dia untuk benar-benar melakukan sesuatu sebelum dia mati atau semacamnya. Saat itulah dia memanggil tongkatnya. Kesal karena ada serangga yang berani mengganggunya seperti itu. Api ungu meledak, memasak monster itu hidup-hidup. Benda yang mengikatnya akhirnya hancur. Dia pingsan. Charles bertanya bagaimana dia bisa menembus penghalang di gelang itu. Kela menjelaskan bahwa dia pikir jika dia menggunakan sebagian tubuh laba-laba, mungkin itu tidak akan memicu jebakan. Dia berkata, gila, jika dia salah, dia bisa saja mati. Dia hanya menjawab dia tidak peduli. Dia menyuruhnya untuk melakukan apapun. Ya, dan sekarang dia benar-benar kehilangan keseimbangan. Ya, dia telah menjelek-jelekan pria itu selama ini dan sekarang dia melihat dia orang yang sebenarnya. Jadi bagaimana sekarang? Apa yang akan dia lakukan? Kilas balik pun terjadi ketika ia tertancap di perut dan masih berani tersenyum, memberitahu pria itu bahwa ia berhasil memukulnya. Ternyata ia sengaja menerima pukulan itu. Tepat sekali. Biadab, pukulan telak. Kepalanya terpenggal, menggelinding seperti bola bowling. Kapten di dekatnya bilang itu gila. Jika mengenai jantungnya, ia pasti sudah mati. Ia membalas dengan energi yang sama. Tak peduli hidup atau mati. Kapten menyuruhnya untuk mengalahkan pria itu apapun yang terjadi. Pria itu menyadari ia punya kepala yang tebal. Tetapi bilang ia lulus ujian. Lumayan lulus. Ia agak hancur. Dulu, ia melakukan apapun yang harus ia lakukan untuk mencapai tujuannya. Tapi sekarang, ia melihat raut wajah Wood yang tak bergerak. Tetap saja, Wood mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Anak ini mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya dan apa yang ia pikir ia kapten sekarang. Ia bilang baiklah, ia lulus. Mulai sekarang, ia akan mengenalinya sebagai rekan. Jadi, lebih baik ia tidak mati dengan mudah. Itu perintah.